Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama akan melihat serta menyaksikan suatu keberlangsungan diskusi atau debat antara Pak Pendeta bersama dengan Uniriva. Kita akan melihat bagaimana Uniriva ini makin hari makin ke sana ya. Dimana kalau kita mendengarkan setiap pemaparan dari Uniriva ini pasti akan selalu saja bertentangan dengan iman kekristenan itu sendiri, yang dimana dia terlalu memaksakan kehendaknya, egonya, pemikirannya sendiri untuk membantah atau untuk memutarbalikan suatu kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab itu sendiri. Akan tetapi kita akan melihat bagaimana respon dan juga tanggapan dari seorang pendeta ini ketika melihat tingkah dan juga cara Uniriva mentafsirkan atau memaparkan suatu ayat firman Tuhan. Dan kita juga akan melihat bagaimana pada akhirnya Uniriva ini sebenarnya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia hanya betul-betul modal ngerocosnya aja yang selalu dia andalkan. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat masih menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bang Erben kan penulisnya itu karena memiliki niat jahat, kata Bang Erben. Jadi maksud Bang Erben salah satu penulis Tawarik atau penulis Samuel itu ada yang punya niat jahat ya, lalu menuliskannya salah. Waduh, contoh saya kasih contoh ya. Nah gitu contoh. Dong, kan asik kita. Ini itu siapa ini si Ica ini, dia menghitung kekayaannya semua. Tujuan dia apa? Untuk inventarisasi. Dan itu baik di mata Tuhan. Nah. Tetapi di tengah-tengah itu Ica ini menghitung kekayaannya yang triliunan, dia jadi sombong. Kesombongan itu kan bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Ya. Jadi yang tadi niat pertama untuk mengetahui berkat-berkat Tuhan dikelola, itulah yang disebut dengan dari Tuhan. Ini bicara penulis kan Bang? Tetapi ketika itu Ica sombong tinggi hati, itulah yang disoroti oleh penulis yang lain, dan itulah disebut iblis menghasutnya. Oh, jadi si penulis yang lain yang membawa ini, si penulis Tawarik ini, dia menyoroti kejahatan. Maksudnya gimana sih? Coba pahami Bang, saya belum paham nih maksudnya. Kalau nggak paham lagi Uniriva, mohon maaf ya, saya kayaknya udah 4 kali jawab nggak nyambung. Bukan, jaga sembun bawa golok nggak nyambung. Karena kata Bang Erben, sabar lah Bang Erben kan udah guru. Mohon maaf lah, jangan gini, boleh bodoh tapi jangan kebangetan. Kok bodoh? Gini loh, ini kan masalah penulis. Kita tahu penulis Bible semuanya diurapi Roh Kudus. Masa Bang Erben mau bilang mereka punya motivasi jahat? Gimana sih? Loh, bukan motivasi jahat mereka penulisnya. Terus? Mereka menyoroti, aduh parah. Ya, makanya. Aduh Tuhan, ampunilah. Yang lebih spesifik ya Uniriva. Nah, di sini kan penulisnya itu bukan berarti melihat melihat orangnya, oh ini berarti dia jahat, oh ini berarti dia ini. Enggak. Jadi kalau misalkan ini seperti tadi kan Mak Erben bilang kasih ini ke saya gitu. Kalau misalkan saya itu sombong, itu berarti siapa yang ini? Itu adalah pekerjaan siapa? Itu pekerjaan iblis. Itu yang ditulis seperti itu. Maksudnya Ica, maksudnya salah satu penulisnya ada yang sombong gitu. Masa nggak nangkep sih Uni? Iya, yang sombong siapa? Kita bicara penulis kan? Enggak, ini bukan cerita sombong atau ininya. Nah, apabila itu pekerjaan iblis, itu yang ditulis gitu. Tetapi kalau yang menulis pekerjaan iblis kan Tawarik, berarti si penulis Tawarik ini dia sombong gitu. Gimana nih? Yang sombong nih siapa Bang Erben? Coba aku tanya dulu. Penulisnya atau si penghasut? Penghasut itu kan Tuhan sama iblis di situ. Aduh bodohnya, mohon maaf. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah, aku kan gak punya. Udah aku bilang tadi, satu peristiwa itu terjadi, yang satu ditulis niat baik daripada Daud.
Tetapi terus? satu menulis niat buruk dari Daud. Tunggu, oke, Jadi oke. niat, Satu niat baik Daud, satu niat buruk Daud. Emangnya iya. mereka penulis itu tahu isi niat Daud, niat hati Daud, dua-duanya mereka tahu gitu niat Daud ini baik atau buruk? Oke, saya kasih cerita ya. Ica ini dia digerakkan oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan untuk menginventaris kekayaannya. Ya. Dan itu bagus. Namun, kita bicara penulis, Bang. Ica ini orang yang Aduh ditulis atau yang menulis? Tuhan, ampun, bibir kok kayak kereta api 1000 gerbong. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman, pergilah, hitunglah orang Israel. Nah, Tuhan menghasut. Tuhan menghasut di situ. Lalu di ayat lain iblis yang menghasut. Maka yang menghasut siapa sebenarnya? Gitu loh Kak Ica aja pertanyaannya sebenarnya. Nah, jawabannya kan sudah jelas udah jelas banget gitu ya. Ya siapa yang menghasut? Jadi udah Iblis atau Tuhan? bilang tadi. Gimana sih nggak? Aduh parah. Gini loh, parah. ada dua ayat yang menceritakan satu peristiwa yang sama. Di situ yang satu mengatakan iblis yang menghasut, satu lagi Tuhan yang menghasut. Sebenarnya siapa yang memberikan kesaksian yang betul, Tawarik atau Samuel? Karena di situ kesaksiannya berbeda. Yang satu mengatakan Tuhan yang menghasut, yang satu mengatakan iblis yang menghasut. Tidak mungkin dua-duanya benar. Karena kalau dua-duanya benar, apakah Tuhan adalah iblis, iblis adalah Tuhan? Kan membagongkan. Makanya saya tanya, bagaimana cara penulis ini? Bang Erben bilang tentang niat-niat jahat. Lah emangnya penulis melihat niat-niatnya si Daud gitu? Jadi ini kan bukan masalah Daud, fokusnya kepada siapa yang menghasut. Satu Tuhan yang menghasut, kata Tawarik, kata Samuel Tuhan yang menghasut, kata Tawarik iblis yang menghasut. Makanya dengar dulu, makanya kan jangan sampai bibir lebih cerdas dari telinga untuk mendengar. Apapun framing Bang Erben terhadap aku nggak peduli. Bang Erben jawab aja udah. Dengar dulu ya. Aku nggak akan bilang Bang Erben bodoh. Oke, lah. dengarin. Saya kasih contoh sederhana. Ito Ica menghitung kekayaannya, tujuannya untuk inventarisasi yang baik. Namun ketika sudah diinventarisasi, dia menjadi sombong. Jadi ditinjau dari niat baik, maka itu kehendak Tuhan. Tetapi ketika itu Ica menjadi sombong, itulah yang disebut bahwa itu dari iblis. Jadi bukan ini membahasakan satu peristiwa. Ini kan peristiwa pendaftaran dan hukuman Bang perikopnya. Aduh, bacalah Tuhan. perikopnya. Ini perikopnya pendaftaran dan hukuman Bang Erben. Kok abang bilang nggak menceritakan peristiwa? Kalau ini adalah sebuah alegori pengajaran, ada perikopnya kan? Kita janganlah lari dari perikop Bang Erben. Kita nggak akan kick Uniriva sampai dia turun, sampai dia selesai gitu. Di sini kita akan memberikan penjelasan karena begini, kalau misalkan Jangan ada kasar-kasar Bang Erben. Uniriva kan bertanya. Nah, Iya. kita akan menjelaskan sampai Uniriva mengerti. Ini aku baca ya bukunya ya. Aku baca buku ini Iya. penjelasan. Ibaratnya begini loh teman-teman. Ini Ibaratnya supaya- orang bertanya berarti dia tidak paham. Nah, Iya nggak Kan ini paham bukan Kak tidak Ica. paham ini. kita akan beritahu. Bener-bener Ini- nggak paham ini- Bang ini- Erben. Bang ini- Erben gimana sih? Lihat ini ya. Bang Kita Erben ini membaca jangan dalam- sombong Bang Erben, nggak boleh sombong Dengar, loh. bukan. Kamu kan dari dulu kan memang begini. Enggak lah, Lihat aku ya. udah banyak Lihat berubah ya. sejak berteman sama Kak Ica Bang Erben, ya kan Kak? Kita membaca dalam 2 Samuel 21 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya. Pergilah hitunglah orang Israel dan Yehuda. Dalam kisah yang paralel 1 Tawarik 21 dinyatakan, iblis bangkit melawan orang Israel. Nah, Dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah hitunglah orang Israel dari Berseba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Susunan kata dari 1 Tawarik 21 ayat 2 sangat mirip dengan 2 Samuel 24 ayat 2 dan tidak ada perbedaan berarti. Tetapi sejauh menyangkut ayat pertama dari masing-masing pasal, tampak dalam 2 Samuel 24 bahwa Allah sendiri yang menghasut Daud Nah, untuk itu poinnya. melakukan sensus. Sementara dalam 1 Tawarik 21 yang menghasut adalah iblis, musuh Nah, Allah. tuh. Ini akan merupakan satu ketidakcocokan yang serius kalau Nah. kedua pernyataan itu semuanya benar. Dua kitab tersebut tidak menyebutkan konteks yang jelas untuk pengadaan sensus ini, dan kita tidak bisa mengetahui apakah itu terjadi sebelum
atau setelah pemberontakan Absalom. Namun karena hal ini secara tidak langsung menyebabkan perolehan atas, perhatikan ya, atas bukit Gunung Moria yang menjadi lokasi bait Allah di istana raja, pastilah itu terjadi beberapa tahun sebelum akhirnya karir Daud. Hanya di jalan-jalan itulah Daud berkesempatan mengumpulkan material dan ornamen yang mahal dalam jumlah besar yang kemudian dipakai oleh Salomo untuk membangun bait Allah. Tanpa menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi dalam hatinya, rupanya Daud telah membangun sikap sombong dan memuji diri atas prestasinya yang gemilang dan kemiliteran maupun dalam meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Dia mulai lebih memikirkan meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Dia mulai lebih memikirkan persenjataan dan pasukan-pasukan daripada memikirkan kasih setia Allah. Ketika masih muda, Daud menaruh seluruh imannya hanya kepada Allah. Baik ketika dia sedang menghadapi Goliat dengan tali umban dan tendangan orang Amalek dengan satu kelompok terdiri dari 400 prajurit. Tetapi pada tahun-tahun terakhir, dia semakin mengandalkan sumber daya yang bersifat materi, seperti realis manapun yang keras kepala, dan dia menjadi bisa mengukur kekuatannya dengan tolak ukur angka-angka yang harapan terjadi. Karena itu Tuhan memutuskan bahwa inilah waktunya untuk membawa Daud berlutut kembali dan menempatkannya dalam anugerah Allah melalui hukuman yang membuat dia memeriksa dirinya. Untuk itu Allah mendorong Daud untuk melaksanakan rencananya yang sejak lama ia harapkan, yaitu menghitung sumber daya manusia yang dia miliki untuk perencanaan strategi militer pada masa depan dengan maksud untuk memaksimalkan keefektifan pendistribusian tentaranya. Sangat mungkin hal ini memberi dia satu dasar yang lebih baik untuk mengadakan penilaian terhadap pajak. Karena itu Allah sebetulnya berfirman kepadanya, baiklah, teruskanlah dan lakukanlah itu, nanti kamu mengetahui apa manfaatnya bagimu. Walau dia adalah seorang panglima yang keras kepala dan ambisius, Yoab merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dengan seluruh proyek ini. Dia menyadari bahwa Daud dan para penasihatnya semakin angkuh dengan keberhasilan mereka yang gilang gemilang dalam berbagai penyerbuan, sehingga kerajaan-kerajaan Palestina, Syria, Persia menjadi negara-negara yang takluk bergantung pada Israel. Yoab takut bahwa Tuhan tidak berkenan dengan sikap percaya diri serta harga diri yang baru ini, dan dia mencoba membujuk Daud untuk membatalkan maksud itu. 1 Tawarik 21:3 mencatat, Yoab sebagai mengatakan, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal itu? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Ada satu pengalaman yang jelas, nama Tuhan memberi peringatan terakhir kepada Daud. Bukannya sensus yang diadakan itu mengandung kejahatan. Tuhan bukan tidak berkenan pada kedua sensus yang diadakan pada zaman Musa. Jadi di sini dikaitkan, awalnya itu maksudnya baik, diizinkan Tuhan, tetapi kemudian Daud menjadi melenceng, sehingga penulis pertama mengatakan Tuhan menyuruh Daud, tetapi yang kedua iblis menyuruh Daud. Kenapa? Ketika Daud menjadi sombong yang dikotbahkan, masa nggak paham penjelasan dari Daud? Paham. Nah, kedua penulis ini sama-sama diilhami Roh Kudus, Bang Erben. Waduh, parah ini. Enggak, penulis ini berdasarkan perspektif dia pribadi karena melihat Daud, mengira-ngira, oh nih Daud nih sekarang udah jahat nih, maka dia sebenarnya iblis yang nyuruh dia. Kalau yang lain, oh dia baik nih, dia kan apa? Analisa pribadi. Oh makanya dia Tuhan yang kasih. Maksud saya, kedua penulis ini kan menarasikan hal yang berbeda. Nah, kedua penulis ini sama-sama diilhami Roh Kudus atau dari perspektif pribadi menuliskan kisah ini, Bang Erben? Berarti kamu nggak paham. Saya paham, karena kan gini, ya, secara gamblangnya Bang Erben baca 2 lembaran buku itu saya bisa singkatkan tuh. Nah maksudnya gini, kata Bang Erben ya, ketika yang satu melihat bahwa Daud ini masa mudanya patuh kepada Tuhan, maka oh itu namanya dibisiki oleh Tuhan, dihasut oleh Tuhan. Tapi setelah itu dia menjadi sombong, maka itu dari iblis. Saya berkata tentang penulis kitab ini, penulis ini menceritakan satu peristiwa yang sama dengan narasi yang berbeda, di mana tokoh yang menghasut dikatakan yang satu Tuhan, yang satu iblis. Nah, saya bertanya kembali kemudian, kedua penulis ini diilhami Roh Kudus dari Tuhan informasinya atau dari analisa dia tentang Daud, tentang niat Daud? Itu pertanyaannya. Tahu nggak artinya penulisan?
penulisan ini kan ditulis setelah peristiwa terjadi. Iya betul. Oke. Penulis yang satu melihat dari segi niat baik yang ada pada Daud. Bisa dia Tetapi lihat niat yang Daud. satu, Tunggu, melihat niat Daud ini gimana caranya Bang Erben? Analisis pribadikah, mendengar dari orang-orang kah? Karena peristiwa ini kan sudah terjadi. Atau dia bersama dengan Daud pada waktu itu? Kan dia harus melihat niat Daud dulu. Saya kasih contoh ya, Ito Ica. Kalau saya menuliskan tentang Ito Ica, saya gambarkan tadi, ketika Ito Ica ini inventaris kekayaannya, saya tahu niat dia baik. Untuk dari mana? Betapa. Dari mana Bang Erben tahu niatnya baik? Bentar dulu, cara mengetahui niatnya baik itu gimana caranya? Saya kan hidup di zaman Ica, dengar-dengar Ica. Daud pun yang nulis ini kan hidup sejaman dengan Daud. 1 Samuel itu si penulisnya siapa? Aduh Tuhan, kita Saya belajar dulu. lagi deh. Iya nggak apa kan saya belajar sama Bang Erben ini. Penulis Samuel siapa, penulis Tawarik siapa, hidup bersama Daud siapa, kapan dia berhidup bersama dengan Daud gitu. Sehingga dia tahu niat baik atau buruknya Daud gitu. Oh haleluya. Aku kan belajar Bang, mana tahu aku jadi pendeta nanti. Haleluya. Jawab Amin dong, dalam Bang. nama Yesus. Amin. Iya, mana tahu aku jadi pendeta. Kan ketika Bang Erben bilang bahwa penulis Jadilah ini menurut melihat perkataanmu dalam iya nama jadi Yesus. pendeta aku nanti. Ketika Bang Erben bilang bahwa yang satu itu dia melihat niat buruk Daud, yang satu lagi melihat niat baik Daud. Kan pertanyaan kemudian begini, bagaimana cara melihat niat orang? Bang Erben bilang, kan aku tahu Ica hidup serumah dengan Ica. Sedangkan orang suami istri aja nggak bisa nilai niat suami niat istrinya gitu loh. Kok hebat kali gitu orang bisa melihat niat Daud gitu. Nah, Abang bilang penulisnya adalah orang yang hidup sejaman dengan Daud. Makanya aku tanya, emang siapa sih penulisnya gitu? Penulis Tawarik siapa? Penulis Samuel siapa? Terus kapan mereka diceritakan pernah hidup bersama gitu loh Bang Erben. 1 Samuel, 2 Samuel itu ditulis Gad dan Nathan. Gad dan Nathan hidup Iya, sejaman dengan Daud. iya betul. Dan Gad, itu ditulis bentar, di bentar, aku buka Israel. dulu. Bentar dulu aku buka dulu. Ditulis Gad dan oleh Nathan. Gad dan Nathan. Nathan. Dicatat ya teman-teman Ya, ya. aku catat Ya. loh ya, catat loh. Kalau Nathan. di 2 Tawarik, perhatikan ya. Di 2 Tawarik ya. Catat ya. Oke. Perhatikan ya. 2 Samuel itu ditulis oleh Gad dan Nathan. Gad tulisannya gimana Bang Erben? Ada nggak tertulis GAD. dia? Nggak ada nggak nama-nama kedua orang ini tertulis di dalam Nih. Bible? Ini ya. GAD. Tahun penulisan. Ini ya. Nih, 1 Tawarik pasal 22 dan Yusuf, 1 Benyamin, Naftali, Gad Tawarik. ya. Gad itu ya. 1 Tawarik ditulis oleh Ezra. 1 Tawarik oleh Ezra. Ezra hidup kapan? Iya, 1-2 Tawarik 1077 sampai 1004 apa? Berarti Ezra dengan Daud jauh dong, Bang. Iya. Nah, gimana dia bisa tahu niat buruknya Daud? Makanya dengar dulu kita belajar ini. Ya, aku 1 belajar. Tawarik itu ditulis oleh Ezra di Yerusalem. Sedangkan 2 Samuel Gad itu dan Nathan. ditulis oleh 2 Samuel ya, oleh Gad dan Nathan di Israel. Iya. Tahun 1077 sampai 1040. Sedangkan 1 Tawarik itu Ezra. ditulis oleh Ezra 1077 sampai 1037. Jadi di zaman yang sama. Jadi penulis Ezra itu melihat bahwa Daud ada sombong dalam peristiwa itu dan kenyataan. Tetapi Gad dan Nathan melihat ada niat baik Tuhan mengizinkan sensus itu. 2 peristiwa ini kenyataan. Memang pada awalnya niatnya baik. Berarti Ezra Tetapi Bang. ada pergeseran dari tujuan yang baik menjadi tujuan yang buruk, sombong. Bang, Yang izin, Bang. disorot oleh penulis Ezra itu kesombongan Daud. Yang disorot oleh Gad dan Nathan itu niat baik Daud. Bang, izin. Boleh nggak izin? Bang Erben, kata Bang Erben kan Udah. Ezra melihat niat buruknya Daud. Apa nggak suujon dia sama Daud itu, Ezra itu, sampai-sampai dia bilang iblis yang menghasut. Padahal Tuhan yang menghasut. Berarti Loh, Ezra kan salah itu, hasilnya Bang. kan buktinya dia menjadi sombong.
Ya berarti Ezra menuduh Tuhan yang menuduh iblis yang menghasut, padahal Tuhan kan yang menghasut. Kau dalam nama Yesus enyahlah kau. Ini kan tadi kok udah dibilang, Udah nah karena dibilang. kesombongan Iya kan? gitu. Iya kan gini loh. Kita menjadi- Bukan karena kesombongan, Kak. Udah. Ezra Ica, menuduh. ini setan. Ezra menuduh. Ini Pak, sebentar. Kan ya Allah. Dalam Begini nama loh, ini, Yesus. Pak. Kalau Itu udah kesombongan ketawa-ketawa. itu, kesombongan Enggak itu lucu aja Bang Jadi Bang dua Erben sama peristiwa kayak Ezra suka menuduh. Uniri, Pak. Uniri, Iya iya Pak. Kak, iya Kak. Yesus. Iya Kak Ica. Kesombongan itu kita dapat dari siapa? Itu kan kita dapat dari iblis. Iblis. Nah, Nah, tetapi kalau kita mempunyai hati yang apa namanya mengasihi lah, dikatakan lawan dari kesombongan. ya Itu apa? Itu kan dari Tuhan. Udah ku jelaskan dengan Padahal baik. yang Masa menghasut- nggak ngerti. Enggak gitu loh. Padahal kan yang menghasut Tuhan, tapi Ezra karena melihat kesombongan Daud, dia tuduh iblis yang menghasut. Berarti Ezra Dalam tuh satu salah peristiwa itu udah dibilang. Makanya itu peristiwanya Ica kan kalau udah sama. ngeyel kayak gini toh Ica diturunkan ganti yang lain aja. Saya paham kok. Udah Bang Erben, Ini- dia ini udah marah. nggak- Iya nggak- iya. nggak ada- Semoga nggak ada niat. dalam nama Allah Aduh. Subhanahu wa taala semoga Dalam Bang Erben nama bertobat. Yesus Iya, yang iya, lebih iya. berkuasa daripada yang kamu sembah. Bentar. Yang saya tangkap nih Ito Erben ini nggak marah, cuman Iya. Marah dia. Sorry ya, Dia nuduh aku setan tadi Kak Ica. Aku dituduh dia setan, jahat dia. biasanya kalau kita memberi kalau misalkan Ito Erben ada di aku apa namanya cara menjelaskan tapi kita masih juga nggak ini sebenarnya dia paham tapi nggak Enggak, aku nggak paham. Serius, aku enak aja dituduh-tuduh. Kenapa sih suka nuduh-nuduh banget sih? Nggak boleh gitulah. tetapi kita memberikan penjelasan dengan seminim mungkin supaya kita bisa paham. Tapi di situ pun nggak bisa paham. Iya kan aku nggak punya Roh Kudus Kak Ica. Masa kalian marah-marah? Harusnya Bang Erben tuh tahu. Aku tuh nggak punya Roh Kudus, makanya aku nggak paham. Kalau yang saya tangkap sih dia nggak marah. Cuman Ya, tapi dia bilang aku setan tahu. Ya iyalah, penjelasan udah sangat Tuh kan. sederhana. Mana ada Udah sederhana dikasih baca tahu. 2 lembar buku sederhana katanya. Jelas-jelas dia baca 2 Mana lembar ada, buku. mana ada baca 2 lembar buku. Itu yang barusan dibaca tadi apa itu? Kan untuk menunjukkan penjelasan saya yang praktis. Kalau praktis itu Bang Erben bukan Kan seperti sudah itu aku bilang membacakan di 2 awal lembar sebelum buku. saya baca buku kan udah aku bilang itu 2 penulis yang melihat ada Melihat 2 hal niat penting. Daud kan. Ya, makanya aku bilang yang 2 Aduh. penulis ini Itu Bang Ica Erben. aku turun kalau nggak diturunkan Ya udah, dia. aku turun deh, capek aku turun deh. Ya udah aku yang turun deh. Makasih Bang Erben ya. Cari yang lain aja yang cerdas. Iya, cari yang cerdas lah sana. Bang Kalau Erben udah kan cerdas dijelaskan, banget. jadi gini Pintar, Toh Ica, ganteng, kalau Toh baik. Ica sebagai Rajin- host rajin baca sudah Bible. merasa bahwa jawaban kita itu jelas, Iya, aku diturunkan aja turun. pertanyaan itu. Tapi aku mau menyapa-nyapa dulu Kenapa? Kak Ica. Jangan sampai para marah-marah. pendengar menjadi nggak Jangan mengerti. sombong, Kenapa? Pak Karena Erben, iblis jangan itu tujuannya sombong. membuat Oke, orang oke, tidak oke, mengerti oke. kebenaran. Enggak, ini loh, Bang Erben ini punya ini loh, suzon terus sama orang-orang nih. Gimana mau jadi pendeta Enggak lah, kalau orang udah suzon? dijelaskan. Kita ini ya ada si Tristan ya. Oke. Ya, udah ya. Aku sih gini ya teman-teman ya. Yang saya tangkap Ini ketawa-ketawa lagi gimana yang sih? saya tangkap Daripada marah-marah kayak Bang Erben mending ketawa-tawa lah. Loh, Enggak, itu Erben menghina nggak marah. itu Erben orang lagi kalau- bicara Astagfirullahalazim. Bang Erben ini prasangka buruk Iyalah. terus nih sama siapa-siapa deh. Aduh, Tuhan. Diam aja itu ini aja biar supaya Pagi, Assalamualaikum Rifa. Ya, ya. 2 lawan 2 yuk, Tristan. cari satu lagi. Aku sama Rifa. Erben sama siapa gitu tentang iblis menghasut Udah, Daud. satu kalian satu rumpun nggak apa-apa. Tristan. Asalkan jangan Gini loh, ngeyel. Teman-teman, bentar itu. Harusnya kan kalau kayak gitu tadi. Kak Ica, kamu Bang bantah Erben bilang aku penjelasannya pakai setan dalil. boleh. Aku ketawa dituduh ngejek. Dia bilang, dengar, bentar, ini nggak adilnya ya. Aduh. Bang Erben menuduh aku setan, kalian Dalam biarin. nama Ketika aku Yesus lah. ketawa, Kak Ica ketawa tuh. Kak Ica ketawa tuh, dibilang mengejek sama Erben. Jahat Erben nih. Unirifa, bukan maksud itu Erben ini bilang maksudnya kan sudah dikasih tahu nih. Ini bilang aku setan loh. Diumpamakan. Aduh, Mana Ica ada. ini nggak Ini ngerti yang saya juga tangkap udah tuh. dibilang. Jadi itu Erben ini mengumpamakan bahwa si setan ini nggak mau dengerin. Ya sama kayak Aku dituduh setan. Kak aku ketawa dia bilang setan, dia bilangin aku setan nggak apa-apa. Orang jahat dibenerin, orang kayak aku yang bertanya. Saya mau tanya sama Ito Ica gini aja Ito Ica. Kalau Ito Ica sudah paham, penjelasan saya sudah tuntas. Ya. Kan sudah saya bilang tadi, itu 2 penulis melihat Ya, satu saya peristiwa. tahu. Mungkin Unirifa ini sudah tahu, cuman yang dia pertama itu menulis dari sisi niat baik.
tetapi yang satu menyoroti bahwa di tengah awal yang baik itu justru ada niat iblis untuk menjatuhkan Daud. Jadi dua peristiwa itu menunjukkan bahwa Daud yang tadinya mengawali dengan baik justru mengakhirinya dengan buruk peristiwa itu, dan dia pun kena hajar gara-gara dia gagal konsisten. Kan udah dikasih tahu seperti itu. Cuma kan dia membuat orang supaya nggak mengerti penjelasan. Iya. Tapi mungkin namanya dia pengen belajar, gak apa-apa ya, toh kita maklumin ya itu ya, namanya orang kan pengen belajar. Ya seperti yang apa yang dia katakan, mana tahu suatu saat nanti dia menerima Tuhan Yesus, dia sudah paham, jadi dia bisa menjadi pendeta. Amin. Ya kita saling ini aja gitu ya, itu ya. Pendetawati, bukan pendeta. Kalau cewek. Iya pendeta. Si Tristan dari tadi ketawain. Halo Tristan, selamat siang. Selamat pagi Tristan. Pagi. Udah Ada mandi yang belum? ingin kamu tanyakan? Klasik lah ya. Ya, silakan. Ini jangan kemana-mana ya. Ini seru nih. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Itu apakah semua dosa itu mendatangkan maut? Dan mautnya di mana tuh? Ini kan sering dilingkungkan ya sama kawan-kawan ke arah penyaliban Yesus untuk menembus. Sorry Tristan, aku minta maaf sebelumnya. Bentar aja, aku mau ini dulu. Teman-teman ya, seperti ayat yang tadi yang menjadi pertanyaan dari Uni Rifa itu bukan berarti ada penulis yang iblis menghasut Yesus ya, atau dikatakan di situ ada penghasut, ada dua orang gitu. Nah, tetapi di situ sudah dikatakan bahwa ada Gad Nathan ya sama Esra ya. Nah itu kan dua berbeda. Dia melihat gitu ya, melihat seperti yang tadi Bang Erben contohkan kepada saya ya. Dia melihat kesombongan itu ya teman-teman ya, melihat kesombongan. Nah ada dua kesombongan. Nah kesombongan itu dari siapa? Nah kesombongan itu dari iblis ya teman-teman ya. Tetapi lawan dari kesombongan apa? Nah kebaikan. Nah jadi kalau itu dari mana? Itu kita pasti semua teman-teman tahu ya. Itu kebaikan itu dari siapa? Dari Tuhan. Nah bukan berarti mereka tuh melihat itu menghasut ya teman-teman ya. Nah di sini sudah paham ya teman-teman ya. Sudah paham ya tentang ayat yang ditanyakan oleh Uni Rifa ya. Oke ya. Jadi biar supaya teman-teman di bawah paham gitu Tristan. Oke silakan Tristan. Ini ketawa, dia aja ketawa loh. Uni Rifa dia ketawa loh nih. Jangan ketawa Kak Ica, nanti dikatain setan sama Bang Erben. Enggak, aku lucu sama Uni Rifa, masa nggak nangkep gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Kan aku nggak punya Roh Kudus, wajar dong. Iya, Kalian kan Kristen punya Roh Kudus, gimana sih? Oke baik, makanya diminta Uni Rifa kalau setiap kita mau berdiskusi itu minta Roh. Aku nunggu Yesus buat datang. Aku tungguin pagi, petang, siang, malam. Iya, aku tungguin. Ya, ya doain aja ya. Semoga Yesus datang sama aku. Amin, amin. Biar Uni Rifa dijamah ya. Gini ya. Nggak boleh. Nah, kok nggak boleh? Udah nikah ya? Nggak boleh dijamah. Paham, cuma Uni tuh sengaja mancing-mancing. Jangan suuzon, jangan menjengkal hati orang lain. Itu namanya menghakimi saudara-saudariku. Kata Yesus, janganlah menghakimi, kata Yesus. Karena engkau juga akan dihakimi saudariku. Nggak boleh ya, saudariku. Ya, yang penting kita sudah memberitahukan. Kita sudah Bang Erben sudah memberitahukan, Bang Erben sudah mengajari. Iya betul. Bang Erben iya. Nah, dalam Islam itu Kak Ica, dalam Muslim aja kami diajarin jangan suuzon, jangan berprasangka buruk kepada orang lain. Jangan gitu dong. Ya, masalahnya gini loh, Uni tadi itu udah berapa kali dijelasin, tapi Uni aja masih aja aku nggak punya Roh Kudus Kak. Kalau aku ngerti berarti aku Kristen dong Kak. Gimana sih Kak? Ya enggak begitu juga Uni. Kajen. Ibaratkan begini loh kajian, ibaratkan tuh anak yang baru metek, ya namanya dia belum bersekolah, ibaratkan dia kan mau sekolah nih. Yesus aja sekolah, masa aku nggak boleh belajar? Nah, seperti ini.
Bukan Pembicaraan begitu Bang, Uni. Kak Jen, kita nggak boleh ini juga. Nah, ibaratkan dia tuh anak mau masuk SD, dia belum tahu apa-apa nih tentang pelajaran yang mau diajarkan. Nah, tetapi dia situ mau belajar, itu kita malah bersyukur puji Tuhan supaya dia lebih memahami tentang Tuhan Yesus. Nah, itu cara kita untuk Kak Ica tuh keren tuh. mengasihi saudara kita gitu, walaupun Kita ini kita. lama-lama kebijaksanaan Tetapi dalam memusawaratan perwakilan. sebentar Tristan, tetapi apabila ada niat yang tidak menyenangkan di dalam hatinya, itu bukan urusan kita. Yang penting Iya, kita itu keren adalah, Kak Ica memberikan yang terbaik, Keren. memberikan Keren. firman Tuhan, memberikan ajaran firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Hanya Kak itu Ica aja. kayak orang muslim deh, prasangka baik mulu. Lama-lama syariat loh, lama-lama syariat, Di lama-lama sini, mualaf ini. bukan dikatakan oh Kak Ica kayak orang muslim. Itu karena firman Tuhan yang berkata. Ya, kita di firman Tuhan tidak ada mengajarkan yang tentang keburukan. Nah, Tuh, keren tuh. namanya tuntunan Contoh dong Bang Erben, Kak Ica, persangkanya baik mulu, nggak kayak Bang Erben, jahat mulu persangkanya. Ezra pun dituduh persangka buruk. jahat Bang Erbennya sama Uni Rifa, tetapi tadi Bang Erben ini ya Udah diarahkan aja ke pertanyaan yang lebih berbobot itu. Jadi Oke, gini, baik, kalau silakan. sudah itu rasa jawaban kita kan sudah itunya kita ulang-ulang, itunya ditanya terus ulang-ulang. Jadi benar-benar. itu kan hanya untuk membuat orang Erben bingung. pengajar, sabar dong Bang Erben Itu, menghadapi anak bukan, kecil Kak, seperti aku. bukan. Saya itu kalau ngajar orang bodoh suka. Iya, Tapi saya kalau orang bodoh. yang Barang membodohi siapa yang dirinya, itu mengatakan yang saya orang nggak bodoh, suka. maka dia masuk neraka, kata Yesus. Barang siapa yang Bukan. mengatakan orang lain bodoh, maka dia masuk neraka, kata dua, Yesus. Matius Rasain 5:22. masuk neraka. Lanjut ya, silakan. Ada dalam Matius, ada dalam Matius. Tadi itu terlalu banyak ini membangun narasi terus. Nah, ini lagi prasangka buruk nih. Padahal aku mengingatkan Bang Erben dalam kitab Langsung aja, Matius. itu Ica. Barang siapa yang berkata Yang bodoh, produktif dia supaya masuk waktu neraka. yang kita Kita juga siapkan ini tahu berarti, ayo silakan. Lanjut Tristan. Roma 6:23. Roma Ya, 6 di sini ayat sebab 23 ya. sebab upah dosa adalah maut. Yes. Nah, ini maksudnya apa ini? Dosa, semua dosakah itu menyebabkan maut atau bagaimana itu? Dan mautnya di mana? Oke, nanti Dan ada apa hubungannya tanya jawab ya. Kita juga boleh jawab Dan tanya apa ya. hubungannya ini dengan penebusan dosa? Oke, oleh dosa tersebut. itu, kalau dosa itu kan hamartia, melenceng. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan untuk hidup kekal di Taman Eden. Tapi karena dosa, manusia mengalami kematian atau keterpisahan dengan Allah. Bahkan kematian di sini berbicara dua hal, kematian jasmani dan juga kematian rohani. Kematian jasmani itu manusia mengalami kematian, rohnya dengan tubuhnya terpisah. Kematian rohani berbicara manusia itu terpisah dari Allah. Jadi manusia diciptakan untuk hidup kekal dan untuk bersekutu dengan Allah, tidak berlangsung terus lagi. Kenapa? Karena dosa. Jadi manusia mati, itu artinya. Jenis dosanya yang mana aja tuh? Semua dosa kah? Dosa Atau itu, bagaimana? dengar dulu, dosa itu kan tadi kan udah jelaskan, hamartia, melenceng. Itu artinya dosa. Melencengnya Misalkan gimana? aku mencuri. Mencuri itu perbuatan dosa. Jadi di Alkitab itu dibedakan maut. antara dosa dengan perbuatan dosa. Dosa itu berbicara melenceng dari ketetapan Allah. Contoh, saya kasih gambaran, saya kasih penjelasan. Manusia diciptakan hidup kekal, karena dosa manusia mengalami kematian. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, karena dosa manusia terpisah dari Allah. Manusia diciptakan untuk berkuasa di bumi, karena dosa manusia justru dikuasai. Manusia diciptakan hidup sempurna, karena dosa manusia hidup tercemar. Itulah yang disebut dengan dosa. Kalau perbuatan Berarti- dosa itu baru namanya mencuri, membunuh, Ketetapan itu kalau mengambil istri melenceng, orang maka lain. maut. Itu Mautnya di mana tuh, Ben? Ya, mautnya di mana? maut itu kan berbicara Mautnya di kematian mana? badani, Di akhirat. kematian rohani. Hmm. Kematian jasmani berpisah antara tubuh dan rohnya. Kematian rohani terpisah dari Allah. Tidak berkenan bersekutu Oh, di dengan akhirat Allah. nanti nggak ketemu Allah gitu. Oh, gitu. Kau bertanya di Ya mana? udah, nih Gak nyambung. iya.
Pertanyaannya di 1 Yohanes 5 ayat 16-17 ada upah dosa yang tidak mendatangkan maut gitu. Dosa yang tidak Ini apa mendatangkan Paulus maut luput dari yaitu bacaannya, Oke, pengajarannya, gini atau itu Erben, bagaimana ini saya bertentangan nih? perjelas lagi ya Tristan. Sebut apa dosa yang dosa maut dan yang tidak maut gitu loh itu Erben. Maksud si Tristan ini. Iya, di 1 Yohanes, coba bacain di 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Gitu, biar dia paham itu Erben. Oh, Kasih iya, paham bukan, itu bukan. Erben. Pelan-pelan ya Pak Supir. Jadi, ya Oke. ketetapan Tuhan mana Jikalau yang kita membuat tahu, manusia perhatikan maut, baca monggo. baik-baik 1 Yohanes 5 ayat 16. Kita baca mulai ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa ia telah mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dari si jahat, tidak dapat menyentuhnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita percaya bahwa yang benar, supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke? Dan panjang-panjang Ben, panjang kali. Kan saya baca dulu dong. Udah. Kau bilang tadi upah dosa adalah maut. Dosa di situ ketetapan Allah, manusia hidup kekal. Yang dosa tidak mendatangkan maut itu ketetapan Allah yang mana? Bentar ya. Tenang. Saya cari data dulu. Ini udah sarapan nih, Alun. Bang Kamu belum ada Erben, waktu kalau jadi pengajar tuh yang harus sabar. Kayak aku ini loh sabar menghadapi Bang Erben. Dibilang setan aku terima, dibilang bodoh aku terima. Kata Yesus gini, barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil, maka dia masuk neraka. Campakkan ke dalam neraka. Kalau Tuh. misalkan yang saya tangkap itu Erben nggak bilang Uniriva. Dibilang aku bodoh loh tadi, dibilangnya aku setan. Tapi aku bersabar lah, karena aku ini kan aku kan diajarkan dalam Islam bersabar. Ibaratkan kalau misalkan kita tidak mau mendengarkan nih, nah Aku dengerin loh Kak Ica, Kak Ica aja tuh aku dengerin tahu. Aku bukan Iya. nggak bela siapa-siapa. Nah, yang ini kan aku di sini host untuk ngedengerin. Nah, maksud itu Erben itu, nah sifat yang iblis yang tidak mau mendengarkan tuh ya begini jadi jatuhnya gitu. Oh, berarti Bang Erben iblis dong. Tadi aku nggak mau dia dengerin pas aku mau tanggapi lagi. Dia nggak mau dengerin aku. Kata dia kalau nggak aku ini kan penjelasan dikik, kalau nggak dia turun Alkitab. katanya. Ini penjelasan tentang Alkitab. Nah, Oh ya kalau udah ya misalkan, udah ya udah. Kecuali nih gini loh. Udahlah Bang Erben pokoknya baik aja lah. Bang Erben baik, ganteng, soleh, rajin baca Bible. Jangan bilang dia ganteng. Wah, fitnah nih bilang Erben Ini yang ganteng, saya fitnah. nilai. Lebih cepat cari otaknya. Yang ganteng itu. Iya. Dalam Islam kami Ada nggak boleh yang suuzon, kami harus berprasangka baik kepada kalian gitu. Makanya aku berprasangka baik. Aku pikir tadi aku boleh bertanya banyak-banyak di sini sama Bang Erben karena aku berprasangka baik gitu. Ternyata nggak Boleh kok salah. dari tadi udah Boleh. dijawab dengan baik Kan kok. Ya Umi udah. dari tadi bertanya, Enggak, dijawab, tadi aku- dijelasin, tapi Ih Kak, ngeyel. satu aja Nggak Kak mau Ica terima udah jawaban. kakak bentar Kak Ica Jadi tuh Umi ngomong ini apa yang kakak apa bilang ya? itu juga diomongin Kak Ica. Jadi
Terlalu banyak yang ngomong, aku bingung. Kak Ica aja, Kak. Udah kerja. Bentar, Ya, Ben. jadi- Ini kan temanya Lanjut. ini. Temanya adalah batu menghapus dosa muslim. Ini gimana nih, Ben? Tunggu dulu, dijelaskan dulu pertanyaan kau tadi, Tristan. Udah skip aja ini kita kembali ke tema aja Boleh nih, Rifa. skip orang Kita dicari debat kok aja, ayatnya debat gimana ini sih lu? temanya batu menghapus dosa. Gimana nih? Ini Udahlah, keren kita nih. sambil tunggu Pak Erben cari. Ayo kita bahas Ya. tentang ini batu Apa mau menghapus dicari dosa, orang itu dosa kontradiksi muslim. nggak kan ketemu Sabar, Bayan. Tristan, ini room Kristen, Tristan. Ini tempat kita Iya, belajar menjadi Kristen, Tristan. Mana tahu kau dibaptis besok. Diam kau, Tristan. Gua maunya dibaptis pakai api Doakan loh. si Tristan Dibanding dapat Roh Kudus, Kak Ica. Kak Ica, Oke. doakan aja. Perhatikan ya. Iya, mau. Oke, Oke, ini saya jawab. udah dapat Tristan, udah dapat, nanti baru ini Perhatikan, baru ke kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa, Nah, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang yang telah menerima Kristus Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosanya masa lalu itu diampuni. Namun sebagai manusia masih hidup di dunia, dan ia bisa saja jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, orang yang seperti itu harus didoakan supaya dia mendapati kasih karunia. Artinya di sini apa? Untuk itu, Yohanes menasihati agar kita saling mendoakan apabila kita mendapati saudara kita jatuh dalam dosa. Sebab tidak ada gunanya dosa yang tidak mendatangkan maut, yaitu dosa yang di luar menghujat Roh Kudus, karena dikatakan di surat Yohanes lain, dosa yang tak diampuni itu kan dosa menghujat Roh Kudus, di surat lain dikatakan. Jadi itu dosa yang tidak mendatangkan maut itu, contoh, saya kasih contoh Ito Ica ini udah ditebus oleh Yesus dia, tapi dia berdosa, maka kita doakan supaya dia jangan hidup di dalam dosa, supaya lekas dia sadar. Tidak mendatangkan maut lagi dosa itu. Kenapa? Karena dia sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi kalau dia terus-menerus hidup di dalam itu, maka dia dikuasai dan dia akan mendapatkan hukuman juga. Jadi kita doakan, itu artinya. Iya. oh berarti ini mirip Islam ya? Lu lama-lama syariah juga, Ben? Masuk ke Mana masuk di ada neraka mirip dulu. Islam? Amit-amit Hukum. bro. Lu Mohon kenapa sih maaf. Kok bilang ngikutin hukum dulu? Hukum. Lu sama Ngapain ikut Islam? Gak ada hubungan. menyamakan Ini, Pak. ke apa Dia Aduh. bilang kan dihukum dulu, baru dia Satu-satu lah Dia bilang dihukum ngomong. dulu. Mana ada, jangan framing. Satu-satu lah ngomong biar Jadi kalau enak. bicara Aku lagi belajar loh ini sama orang pendeta yang Erben loh. Satu-satu lah. Dulu di neraka. Mana ada mirip Syariah, Islam. Erben, dia mulai syariah. Kalau Islam Aku juga mirip mau Kristen tanya lagi wajar. Bang Erben. Kak Ica, aku boleh nggak lagi bertanya? Aku jadi dapat pertanyaan baru nih, boleh nggak? Jadi Boleh. kalau nggak mungkin Kristen ikut Islam, Tanya Bang orang Erben, Islam boleh baru nggak? Mau datang Dia nggak 600 mau tahun nanti. kemudian. Amit ah. Udah mulai kayak Islam ini Erben. Tapi ini. kalau Enggak, Islam sama ngikut-ngikut Tristan. Kristen, Enggak, jangan. itu Biarin baru. Tristan. Gini Tristan. Tadi kan aku Kak Ica. pede dengan Al-Quran kamu. gantian dong Kak Ica. Aku juga mau tanya sama Bang Erben lagi. Silakan. Nah, tadi kan Bang Erben bercerita tentang Yesus itu adalah inkarnasi dari firman yang transenden. Ya, kemudian dia menjadi imanen. Nah, pertanyaan aku selanjutnya Bang Erben, ketika Yesus menjadi imanen, lalu dia naik ke surga, dia tetap imanen atau menjadi transenden kembali masuk ke dalam Allah Bapa? Gimana itu Bang Erben? Yesus di surga tetaplah dia sebagai manusia, tetapi dengan tubuh yang dimuliakan. Oh, berarti Jadi tetap imanen. Yesus ketika di surga, dia tidak menjadi Allah Bapa, dia tetap sebagai inkarnasi firman Allah. Lalu yang berkuasa di surga siapa? Bang Erben, Bapa atau Yesus yang imanen itu? Bapa tetaplah menyatakan kepenguasaannya itu melalui Kristus. Namun Jangan bilang Bapak pensiun loh Bang Erben. Maksudnya Bapak Mana tetap menjadi ada Tuhan. Bapak pensiun? Yang mengatakan Bapak pensiun itu kan Makanya bidat. yang disembah siapa nanti di surga Bang Erben? Yesus atau Bapa? Manusia tetap menyembah Allah yang transenden, yang menyatakan kemuliaannya secara sempurna di dalam Mbak Allah Bapa sampai sekarang. Kak pun Yesus jadi apa selama-lama. di surga?
Yesus sebagai Raja segala raja, sebagai Mesias Allah. Oh, jadi bukan disembah Yesus nanti di surga. Disembah sebagai Mesias, sebagai firman yang dalam. Berarti ada dua yang disembah dong, Bapa sama Yesus dong. Iya, iya. Jadi dengarkan. Oh iya, kata Kak Ica. Dengar dulu, dengarin. Dengar dulu. Tetapi berbeda. Bukan hanya berbeda dua. ininya. Orang berbeda Kristen konteksnya. dengar dulu. Ketika orang Kristen menyembah Allah Bapa, sudah pasti menyembah firman dan rohnya. Namun berbicara di dalam kerajaan surga, yang kita lihat itu kan Allah yang menyatakan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Jadi kita nanti bersama Kristus di surga. Iya, Bang Erben bersama Yesus sebagai Raja di surga menyembah Bapa. Yesus menyembah Bapa enggak? Yesus sebagai hamba yang memuliakan Bapa. Nanti bisa kita baca itu di 1 Korintus 15. Wah, dia hamba nanti di surga, Bang. Loh, makanya kalian ini selama ini kemana? Makanya kalian jangan jalan-jalan, Bang. Aku kemarin ke Bali. Berarti dia hamba nanti di surga. Dengarkan, kita baca ya. Ya. 1 Korintus 15. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayo lanjut. Perhatikan. 1 Korintus 15 ayat 24. Perhatikan sampai 28. Kuasa Yesus kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Perhatikan sini apa? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Ia di sini Yesus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Yesus ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Dikatakan ditaklukkan oleh Bapa di bawah kaki Yesus. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa ia, Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus, tidak termasuk di dalamnya. Jadi Bapa itu tidak takluk kepada Yesus. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri, Yesus sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Berarti ada hierarki ya, Bang? Di Yesus di bawah Allah Bapa. Enggak, kamu jangan preming. Loh, katanya dia ditaklukkan di bawah Allah Bapa. Dengarkan. Loh, kalau ada di bawah ada di atas dong, Bang. Itu hierarki loh. Nanti kamu kan udah ada giliran tadi. Makanya kalau kalian kan tugasnya kan memframing. Pertanyaan aku kalian bertanya, dijawab, kalau bertanya tapi framing itu, kemana-mana. Dengarin. Kalau memframing itu, aku menuduh yang tidak Abang ceritakan. Dengar dulu. Sabar lah, Bang. Abang pendeta loh. Saya nggak pendeta. Rifa salah. Ketika ada kata dong tadi tanda tanya belakang. Perhatikan ya. Gitu. Namun kalau segala sesuatu telah dilakukan di bawah Kristus, Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Berarti Supaya Yesus di bawah diam Bapa. dulu. Oh iya. Sabar supaya Allah Elben. menjadi semua di dalam semua. Artinya apa? Bahwa Bapa itu menyatakan kepenguasaannya secara sempurna melalui Yesus Kristus. Jadi yang berkuasa siapa? Dengar Bapa dulu, atau Yesus? Dengar dulu. Ya. Dengar. Aku sabar banget ya menghadapi Bang Erben ya. Oke. Jadi berbicara tentang Yesus itu harus dilihat dari dua naturnya. Dengarkan. Kalau dari sifat atau hakikat keallahan Yesus, maka dia setara dengan Bapa karena dia firman. Tetapi kalau berbicara di dalam kemanusiaan, maka Yesus itu adalah hamba, bahkan utusan, Mesias di surga yang jadi apa, diberikan jadi hamba atau jadi kepada Tuhan? Yesus. Yang dijelaskan baru menanggapi. Yesus itu menyatakan Bapa menyatakan kepenguasaannya di dalam Yesus Kristus.
Jadi bukan berbicara hierarki di situ, tapi Berarti, berbicara Bang Erben, Bapa. Bapak tidak pernah menampakkan diri sampai kapanpun ya dalam Kristen ya. Bapa itu tidak terlihat, 1 Timotius 6 ayat 16. Wah. Allah itu terang yang tak terhampiri. Berarti Bapak tidak pernah kalian lihat. Nanti kalian nggak pernah lihat Bapak ya. Kayak mana bentuk Bapak kalian nggak Ya, pernah kami lihat ya. melihat Bapa di dalam kemuliaan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Itu kan firmannya 1 Bang. Timotius. Itu kan logosnya yang jadi Ya nggak manusia. apa-apa, itu sudah cukup. Sudah cukup. Iya, kalau mah cukup kan itu. Kalau Bapak itu kan dengar roh. Ya kalau cukup itu kan alasan apa? Itu kan perspektif. Oke, Maksud kita aku baca jadi. ini 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Nah, bisa nggak Baginya dikatakan hormat setara itu Bang? dan Setara dengan kuasa Yesus? yang Setara, kekal. setara nggak itu dengan Yesus? Sementara Yesus sendiri punya sisi kemanusiaan. Bapak, memiliki dua kodrat. nah Bapak punya dua kodrat nggak? Kealahan Yesus itu setara dengan Bapa. Tetapi Setara- hakikat kemanusiaan Yesus adalah manusia yang benar-benar sempurna. Nah, Yesus Mana ketika lebih mudah? bentar Bang, bentar. Ketika Yesus di surga, dia itu setara dengan Bapa atau tidak? Itu pertanyaannya. Yesus tetaplah inkarnasi firman dengan hakikat kemanusiaan. Dui kodrat Yesus tetaplah ada di surga. Bedanya Yesus dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak dibatasi ruang dan waktu, tubuh yang kuasanya Naturnya sempurna manusia. dan nyata. Naturnya manusia, Bang. Manusia, kemanusiaan yang sudah dimuliakan. Contoh ketika Yesus bangkit dari kubur itu toh, kan masih ada tubuhnya, ada tulangnya. Bahkan Berarti Yesus nanti di surga ada tulang juga. Ya ada tubuhnya, Adalah. tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan namanya. Kalian kok jadi malaikat, Bang? Yesus ada tulang, kalian kok ada Mana jadi ada kami malaikat? jadi malaikat? Kau jangan Kristen framing jadi dalam nama malaikat. Yesus. Nggak ada orang menjadi malaikat. Belum kelar, ini biarin dulu. nanti Aneh saya kamu kasih itu. kalian. Bukan aku yang Ketahuan aneh, kau kawan-kawan iblisnya. Abang. Bentar loh, Mana Abang ada ngefitnah terus manusia lah. jadi malaikat. Nggak sabar. Kawan-kawan Kalau Abang yang hidup seperti bilang. malaikat iya, tapi bukan menjadi malaikat. Seperti malaikat ada tulang Ya nggak seperti malaikat? malaikat bukan malaikat. Kau ngerti nggak seperti malaikat? Ya, Seperti malaikat makanya itu ku tanya, apa? kok Tidak pendeta kawin marah-marah dan terus? tidak Kan aku mau mawin. belajar. Jadi Ini loh, di Bang. surga itu kata Yesus tidak ada WKWK pecah-pecah gelas. Iya nggak apa-apa lah. Nanti ku bahas itu. Nanti ku bahas itu. Oke. Nah, kata Bang Erben, Yesus sendiri punya tulang, punya daging, walaupun mulia. Nah, Ya kalian udah, nggak mengatakan bahwa kalian seperti malaikat. Pertanyaannya, Mana apakah ada malaikat kami punya seperti tulang? malaikat? Makanya Ica, Bukan, kalau orang ini kan Ica, Kan aku juga diskusi 4 kalau tahun udah dengan kawan-kawan framing kayak gini Kristen. kan gak enak. Bukan framingku, Sekarang kawan-kawanmu yang dengar. bilang. Oh, Katanya Nina. nanti. Oi, Oke, dengar, oke Nina, ya. dengerin dulu. Jadi teman-teman muslim yang ada di bawah, Yesuslah satu-satunya yang sudah membuktikan dia hidup sempurna tak berdosa, membuktikan bahwa dia mampu mengampuni dosa, membuktikan bahwa dia mengalahkan iblis, membuktikan bahwa dia mengalahkan maut, membuktikan bahwa dia mulia, membuktikan bahwa dia sempurna dan naik ke surga, membuktikan bahwa dialah nanti yang menyatakan kemuliaan Allah secara sempurna di surga, dan kita menyembah dia menjadi raja segala raja kita, dan membuktikan bahwa dia yang datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Artinya tugas Bapak di teman-teman, surga apa dengar kalau dulu. gitu? Teman-teman yang 866, kalau ada manusia yang levelnya bisa mengimbangi Yesus, layak kamu ikuti. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan apa yang sudah dibuat, dikerjakan oleh Yesus, hari ini juga tinggalkan. Betul ya, Ikutlah Yesus betul ya. yang sempurna, Betul yang ya. mulia, Bang Erben yang bilang. sudah ada di surga. Ikut Nggak, aja. Kata Bang Erben, Jangan kalau ada yang ragukan sama lagi seperti Yesus, Kristus. Siap. 861 Ya. orang di bawah. Baik, Ingat, saya Yesuslah buktikan. yang mati
bangkit, mulia, Gantian naik ke dong. surga, menjadi Lima raja khotbah. segala raja. Di surga kita hanya melihat Yesus dalam kemuliaan. Yang lain tidak ada seperti Yesus. Bang Erben Selamat jangan tinggal. tantrum lah. Ada murid-murid Yesus juga menjadi hakim, duduk di singgasananya Loh, masing-masing, Bang Yesus, Erben. murid-muridnya menjadi hakim, menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Dan mereka juga menerima kuasa penghakiman itu dari Yesus. Nah, Jadi Yesus menjadi sekarang hamba. Ikutlah Yesus kan juga murid-murid hamba. Yesus yang menjadi hakim bersama dengan Yesus di kerajaan surga. Jangan ikuti nabi atau manusia yang akan dihakimi oleh Yesus dan murid-muridnya. Yesus kan nanti sudah di dihakimi, kedatangan kalian Bang. kedua. Bang, Yesus kan sudah dihakimi di dunia, Bang. Dia sudah Mana ada dibunuh. Yesus dihakimi? Tuh dibunuh, dihukum. Loh, justru sekarang Dijadikan teman-teman kalian harus pikirkan siapa manusia di dunia ini yang kematiannya bisa mengampuni dosa kalian selain Kalau kita Yesus bicara- Kristus. Kematian Yesus itu membuktikan bahwa kasih Ada. Yesus yang sempurna Kotoran telah sapi mengampuni dosa, Bang. manusia. Bang, ada telah Bang, dia mendamaikan mengampuni manusia dosa dengan hewan, Allah. Bang, hewan kurban, hewan Tidak domba yang dibunuh ada pada zaman Bani dosa Israel, dibunuh tidak menghapus pernah dosa. diampuni oleh hewan kurban. Ada. Hewan kurban Ada. yang dilakukan oleh orang Israel adalah pengharapan akan Mesias sebagai Loh, penebus. kan di imamat, Bukan Bang, penghapus dosa itu kan hewan. dengan menebus, dengan Hewan itu membunuh domba. dilakukan untuk menantikan pengharapan akan Aduh, kurban Bang Erben yang lupa ya sempurna sama perjanjian yang lama. dikerjakan oleh Yesus Kristus. Oke, tidak ada hewan Allah mengampuni dosa melalui iman yang dilakukan Ada. oleh orang Israel melalui kurban. Oke. Orang Israel, kata abang kan gini, tidak ada satupun yang mati menghapus dosa loh. Ada, Yesus setara dengan hewan kurban yang ada di perjanjian Nah, lama, itu Ica, Bang. ini penghujatan itu Ica, Kan masa bilang aku, dibiarkan loh, dihujat? kok penghujat? Yesus bergelar anak domba kan? Menghujat. Yesus kan bergelar anak domba, gimana sih? Ya gelar anak domba ini kalau itu Nah. Ica nggak tegas kayak gini nggak Kok enak. aku dituduh menghujat, Masa padahal dia kalian menghujat? Bang Erben Nanti kalau bilang ku balas balik. Nggak Nanti ada aku ku menghujat bilang Ica. Allahmu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa Nggak menyelamatkan apa-apa, kalian dari itu kan neraka. tuduhan, nggak Kalau apa-apa. nggak ada orang Yahudi dan Nasrani, Nggak ada apa-apa, itu hadisnya. tuduhan, itu tuduh, iya Mana? nggak apa-apa. Oke, Amsal kita baca 21:18. hadisnya, Ica. Oke ya. Teman-teman, nih bentar-bentar. Kita- Tadi kita baca hadis kembali dulu ke topik satu. yang tadi ya. Kita kembali ke topik yang tadi yang menyatakan. Iya. Uni Riva tadi bertanya, apakah Yesus pada saat menjadi manusia itu menjadi apa? Nah, tetapi tadi sudah dijawab dengan tegas sama Bang Erben bahwa Tapi Bang Erben banyak framing Kak Ica, dia banyak nuduh-nuduh. Tadi kan aku tanya gini, ketika Yesus di surga itu, dia jadi Tuhan apa jadi manusia? Bang Erben bilang jadi hamba, terus dibilang jadi raja. Yang mana sebenarnya, hamba atau raja gitu loh? Nah, makanya tadi pada saat itu Erben menjelaskan Uni Riva jangan nyerocos. Bukan, Iya, dia kemana-mana. Dia kemana-mana dari tadi. Makanya jangan ngerocos. Lah, Bang Erben lebih ngerocos dari aku. Tadi Iya. sudah dijelaskan, makanya kenapa saya bilang itu karena mungkin saya orang Kristen ya, jadi saya menangkap apa ucapan dari Bang Erben. Nah, tetapi pada saat itu Uni Riva menyangkal Menyangkal yang mana? menyangkalnya. Oh berarti tubuh apa namanya Yesus itu hamba. Berarti, nah Kan Bang Erben yang bilang, Kak. iya memang betul apa yang dikatakan itu Erben dan Iya, apa dia yang hamba. menjadi hamba ya itu pada saat menjadi manusia. Lah kan dia juga manusia di surga kata Bang Erben. Manusia yang Berbeda dengan konteks, hakikat di surga itu berbeda mulia. konteks. Yesus pada saat di Inkarnasi surga itu firman. inkarnasi firman. Nah, Gitu. waktu di surga dia jadi hamba atau manusia? Itu aja jawab, selesai perkara Loh. kita. Dia menjadi Mesias, raja segala raja. Nggak. Mesias itu artinya apa? Yesus di surga menjadi imam besar agung. Yesus Nah, berarti di surga dia masih menjadi hamba raja nggak segala itu? raja. Masih menjadi hamba nggak itu? Mesias itu ya harus. Iya, akan aku cuma Memang tanya, dia Mesias masih itu tetap hamba nggak Loh, di bumi dia hamba melakukan seluruh kehendak Bapa. di surga? Iya. Di surga dia juga menyatakan. Ya sudah, berarti kan hamba kalau juga. Ya sudah, lebih ya bagus sudah, ikut selesai. Yesus hamba yang sudah Tadi di Uni surga Riva ya, pertanyaan daripada Uni Riva ikut saya- manusia hamba yang masih di kuburan. Aduh, Henok itu hamba juga di surga juga. Oh, Bang Erben. Henok nanti di Wahyu pasal 11 akan datang dengan Elia di akhir zaman untuk mati. Hebat kan Henok, menggenapi turun naik surga firman dia. Tuhan. Wahyu pasal 11, oke.
Iya. Jadi jangan ikut manusia yang di kuburan yang tidak bisa mengampuni dosa. Buktinya Musa Ikutlah diikuti Yesus orang kok. Musa Nabi manusia. Israel. Di kuburan juga dia. Musa tidak pernah diikuti sebagai juru selamat yang membawa manusia ke Loh, surga kalau juru yang selamat kan mengampuni artinya dosa. Mosia, Bang. Mosia banyak. Ada Kores, ada Ehud, Mana banyak. ada? Loh, kok nggak ada? Ini saya tunjukkan dalilnya Mesias ya. satu-satunya yang datang dari surga hanya Yesus. Loh, kata abang nanti Elia turun lagi, Henok. Katanya gimana sih? Wahyu 11, 2 orang Iya berarti suci kan Henok turun dari datang. surga dong. Berarti sama kayak Yesus. Datang dari langit. Oke. Dari langit atau surga? Jadi sekarang Nabi Muhammad nanti turunnya di mana? Tapi Nabi Muhammad kata kalian tidak sama dengan Elia. Saya bicara tentang kitab kalian yang adalah Yesus sama dengan Henok dan Elia. Ini yang menghujat sebenarnya Bang Erben. Saya bertanya tentang Bible, Bang Erben menghujat ke Al-Quran. Gak apa-apa sih, saya sabar aja. Memang gak bisa. Bang Erben juga nyerocos. Oke ya, jadi sudah terjawab semua ya. Ya terakhir Kak Ica, terakhir. Renungkan aja. Kata Bang Erben begini, Yesus yang adalah sudah hamba di surga atau ikut manusia yang di kuburan. Silakan mikir aja. Iya, kalau kita bicara tentang yang di kuburan, Yesus itu pernah di kuburan loh Bang 3 hari, nggak usah macam-macam lah. Lebih bagus ikut Yesus yang pernah dikubur daripada Nabi ikut Muhammad juga orang bakalan yang nanti terus-menerus dibangkitkan. dikubur. Bang, gini loh Bang Gitu. Erben. Abang itu Iya. berbeda lah. Kalau di dalam iman abang yang dikubur Ya, itu nggak Tuhan. apa-apa. Kalau di iman Ikut. kami manusia biasa yang dikasih wahyu Nggak yang namanya apa-apa. Nabi Muhammad dikubur itu hal Di yang dalam wajar. ajaran Kristen Kalau Tuhan memang dikubur baru nggak wajar, Tuhan Bang. Kalau manusia wajar. Tapi Allah Bapa tidak pernah dikubur, tidak pernah mati. Nah, makanya Tidak sembah pernah Allah menjadi Bapa saja apapun. Bang Erben. Allah Bapa aja sembah, Kita ngapain tidak yang pernah bisa mati? mengenal Allah Bapa tanpa melalui Yesus, karena Betul. satu-satunya yang datang dari Allah Bapa hanyalah Sang Firman menjadi Malaikat manusia. gimana? Malaikat gimana yang berfirman? Malaikat itu bukan dari Allah Bapa datangnya, tapi itu dari mana? pelayan utusan. Beda berarti- dengan Yesus firman-Nya sendiri. Tunggu. Ini dalil segala sesuatu datang dari Allah gimana dong? Loh, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Bapa. Hanya Sang Firman yang Lalu pernah. Bang, dalil dia yang mengatakan segala menyatakannya. sesuatu dari Allah itu gimana? Loh, segala sesuatu dari Allah artinya apa? Itu bicara penciptaan. Seluruh ciptaan itu diciptakan oleh Dia. Berarti segala sesuatu diciptakan. Yesus berarti diciptakan dong kalau segala sesuatu. Oh, Yesus Firman yang menciptakan. Udah tadi dijelaskan. Yang menjadi hamba. Nih, Kalau baca ya. kamu 1 lagi Korintus, Bang. ketakutan, Bang bawa jangan. ayat nih, 1 Korintus pasal 11 nomor 12. Oke, Sebab bentar Itu dulu. Unirip apa? Ica ganti yang lebih cerdas. Ini loh Bang, Itu sebab aja. sama Dia seperti framing perempuan aja. berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi bukan cuma Iya, Yesus. berasal di situ artinya semua diciptakan oleh Allah, betul. Ah, iya, makanya. Yesus juga firman. Firman berasal dari Allah. Firman di Nah, ya dalam diri udah. Allah. Segala sesuatu Yesus dari kan ngomong, Allah. aku datang dan keluar dari Bapa, betul. Nah, sama seperti perempuan dan laki-laki, maka segala sesuatu dari Allah tuh. 1 Korintus Udah. pasal 11 nomor 12. Kalau manusia jelas diciptakan oleh firman Allah. katanya Yesus Kalau firman manusia. Allah menciptakan manusia. Yesus kan manusia. firman Allah. Yang menjadi Itu beda manusia ya. kan? Ya siapa bilang Yesuslah manusia satu-satunya yang tak berdosa, maka ikutlah yang tak berdosa. Loh, emangnya Jangan Henok ikuti berdosa, yang Bang? penuh dosa. Henok berdosa nggak? Henok nggak pernah bisa mengampuni dosa sampai hari ini. Tidak Loh, ada mengampuni manusia di dosa, dunia ini yang murid-murid mohon Yesus ampun juga atas mengampuni dosa, Bang. Coba Murid-murid Yesus. siapa ya dosanya yang diampuni oleh Henok? Coba. Oke, murid-murid Yesus ya mengampuni dosa kata Loh, Yesus. sekarang Kalau Henok, kamu Henok dulu, mengampuni Henok. dosa, Siapa manusia yang sudah dibawa oleh Henok, dijamin oleh Henok masuk surga? dia Coba. kan masuk surga, dia kan tidak berdosa. Siapa yang dijamin dia bahwa dia bisa membawa Murid manusia Yesus, masuk kan aku surga? Di bilang mana yang tertulis? mengampuni dosa murid Di Yesus. mana tertulis Henok bisa menjamin kau masuk surga? Bang, tidak ada juga tertulis di mana Yesus di umur sekian-sekian. Kalau Abang tanya begitu, Lah, kok yang lari? loh, Kok lari ke aku situ? bawa yang Masih lain. bicara Henok, Kata lari Yesus, kemana-mana. ya murid Yesus mengampuni dosa. Ini dalilnya dalam Udah, dalam lebih Yohanes hebat. pasal Yesus 20. bisa murid-muridnya berkuasa mengampuni dosa, lebih Ya, saya hebat. bacakan. Maka kata Sekarang, Yesus sekali lagi, saya tanya damai samamu, sejahtera bagi kamu sama seperti sesembahanmu Bapa siapa yang mengutus sudah aku. diampuni dosanya masuk Sabarlah, surga? Bang. Coba. Saya akan bacakan dalil. Uniripa, Damai siapa sejahtera. manusia Duh. orang muslim Bang yang Erben sudah tuh nggak diampuni sabaran. dosanya dan sudah masuk surga? Coba. Nih, dengar dulu. Namanya Memangnya satu siapa orang orang aja. Kristen yang udah masuk surga?
orang Kristen yang Siapa yang sudah masuk masuk surga, Siapa orang Yesus Kristen yang udah masuk surga? ngomong, hari ini engkau Ya Bang bersama Erben aku lucu di Kak. Dia nanyanya Firdaus. siapa orang Islam yang udah masuk surga, katanya aku balik lah siapa orang Kristen yang masuk surga. Tunggu aku jawab dulu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya Oke, diampuni. mantap. Dan jikalau Oke. kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berarti murid-murid Yesus pengampun dosa. Apa bedanya sama Oke, Yesus? murid-murid Yesus diberikan kuasa untuk mengampuni dosa oleh Lah Yesus juga diberi kuasa. Yesus. Dijelasin Uni. biar Sekarang dijelasin. Nabi Muhammad siapa yang sudah diampuni dosanya? Loh, Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kan kalau Nabi Muhammad ya bilang sudah, gini, berarti kalau saya ikutlah memaafkan Yesus. dosa orang, loh, Ikutlah murid-murid Yesus yang Ya bisa udah, sembah. mengampuni Berarti dosa. murid Yesus juga Jangan Tuhan ikut dong. orang yang tak bisa mengampuni dosa. loh berarti murid Yesus juga Tuhan dong sama seperti Yesus. Oke, terima kasih Uniripa. Ikutlah Bang para Erben. rasul Pak- yang diberikan Yesus kuasa mengampuni dosa. Iya, Jangan berarti ikut murid-murid rasul Yesus menurut yang Bang tak Erben bisa sama- mengampuni dosa. Nggak, Ah, itu kalau aja seandainya saya mengampuni rasain. dosa berarti Tuhan nggak Bang Erben? Berarti patut disembah Loh, nggak? kalau Tuhan Yesus yang memberikan kuasa itu ya hak dia lah. Lah Yesus kan juga diberi kuasa Bang Loh, ya Erben. nggak apa-apa. Kalau Yesus diberikan Allah kuasa dan Yesus juga berkuasa memberikan kuasa Ya itu, apa kenapa rupanya? bedanya begitu dengan manusia Apa yang rupanya lain? pusingnya? Dengan Loh. Henok Yesus tidak berbeda. Yesus naik ke Loh, surga, Henok mana naik ke Henok? surga. Coba Henok itu siapa yang sudah pernah nggak Henok ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak Loh, ada seorang pun yang sampai ke Musa surga pernah kalau bilang. tidak melalui aku. Musa pernah Coba, bilang. di Oke. mana Musa ngomong aku jalan Oke, aku kebenaran dan jawab. hidup, Ya tidak udah, diam ada ya. seorang pun yang Diam. sampai ke surga kalau Diam. tidak melalui aku. Mana? Diam Coba. dulu, baik. Musa lebih hebat daripada Yesus mengata bahwa aku adalah aku yang mengutus aku. Emang Musa Tuhan? Mana? Aku adalah aku itu Oke. kepada Yahweh, mengutus Tunggu dulu. aku itu kepada Musa. Yang bicara siapa? Yang bicara siapa? Musa kan? Loh, jadi gini, kalau kamu, makanya saya bilang, kamu kayak apa? Kayak si Billy, nggak tahu bahasa Indonesia. Baca itu. Loh, Di katanya ayat begini. atas dikatakan, siapakah namamu? Aku adalah aku. Kemudian yang berkata Musa siapa? mengatakan, Musa bukan? aku adalah aku, artinya Yahweh mengutus aku di situ Musa. Kamu membaca aja coba, nggak baik, ya, pantasan. coba Abang buka teks Aduh, baca. interlinearnya. Bagaimana Loh. penjelasannya? Itu udah jelas, aku adalah aku pertama itu menuju kepada Yahweh yang bicara memperkenalkan diri siapa? sebagai aku adalah aku. Yang bicara siapa, Kemudian coba? mengutus aku, artinya gini, Musa ngomong, aku diutus oleh Allah yang memperkenalkan diri aku adalah aku itu. Itulah yang mengutus aku. Abang kan Itu bilang maksudnya. begini, di mana Musa Udah. pernah berbicara seperti Rocky Yesus. Gerung, Aku orang adalah kau jalan baca ke- yang bagus, Duh, baca yang sabar dong. bagus. Saya baca loh Jangan ini. kau kayak oneness, makanya gini ya. Kok oneness? Kau itu kok jadi kayak oneness kau Ih, kok kuliah. nuduh-nuduh oneness? Ih, bangga jangan lah kau jadi suzon. Islam. Jangan kau Namanya kayak Uni. oneness. Pemahamannya Uni, pemahamannya mirip orang-orang Oneness, Oneness yang Ya, memahami tapi jangan ayat itu nuduh-nuduh kayak oneness lah. Jangan Oneness suzon mengatakan lah. aku adalah aku yang mengutus aku, katanya. Aduh, parah. Iya, Baca janganlah dong suzon. teks dalam Ini loh. konteks. Aduh, Bang parah, Erben parah. tuh jangan suzon lah. Kita nggak bawa oneness. Bang Erben kan sama aku. Kan Bang Erben Oke tuntut ya, aku. saya pikir Di manakah? Uniripa bertanya yang lebih produktif aja. Sekarang Ini kan aku tanya produktif sama pertanyaannya ini. Kan katanya begini. Ikutlah Yesus Di ma- yang sudah di surga. Jangan Loh, aku ikut ikuti Yesus lagi kok. manusia Aku yang ikut masih di Yesus. Siapa kuburan. bilang aku nggak ikut Yesus? Amin, ikutlah Yesus ya di Iya, Alkitab. yang nggak Jangan aku ikuti ikuti Yesus Bang yang lain Erben. yang Bang Erben diberitakan tadi nggak aku oneness. ikuti. Kata Oke. Yesus kan gini, dengar dulu, bentar Bang Erben. Kan aku bertanya. Haleluya, Bang Erben haleluya. jangan gitu dong. Saya ini nanya loh. Kan gini kata Bang Erben, mana kalau Yesus pernah bicara akulah jalan kebenaran dan hidup, bukan berarti kan jalan jalan adalah tujuan. Nah, Itu lalu Ica, Musa aku izin Aduh. pamit bentar ya. Aku oke, bentar lagi masih Bang bisa. Erben jangan sekitar- pergi dulu, sabar menghadapi murid seperti aku yang nggak punya Roh Kudus aku dong. mau ada 1000 orang ini yang apa ini bagus juga ini. Bentar dulu. Iya, Bang Erben tuh dulu itu. Ini Bang Erben sabar lah, aku lagi belajar ini. Mana tahu besok aku jadi Iya. pendetawati. Wes, kalian ini Amin, belajar. Bentar dulu, Kan Bang Iko. Erben kan guru, dia kan guru, dia harus belajar. Bang Erben juga harus belajar sabar dapat murid kayak aku loh. Nah, Bang Erben tuh bilang begini guys, yang agak aku rancu yang bias tadi itu sebenarnya begini Kak Ica. Bang Erben bilang bahwa Yesus ke surga itu masih manusia dengan tubuh kemuliaan, tapi juga hamba. Kan begitu. Lah, kalau Yesus adalah hamba dari Allah yang adalah segala-galanya nanti di surga,
Ya apa bedanya dengan manusia yang seperti kalian juga, yang juga adalah hamba juga. Kalau dia adalah raja ya nggak apa-apa lah. Misalnya kayak kalian nanti di surga dirajai oleh Yesus, tapi kalian memuliakan Allah Bapa. Nah, kalau pertanyaanku kan begini, yang berkuasa sebetulnya di surga itu siapa nanti? Kalau Bapa ya sudah, berarti ya sembah Bapa saja kan gitu. Kalau Yesus ya udah sembah Yesus aja kan gitu. Gitu loh Kak Ica. Paham gak sih Kak Ica maksud aku? Tadi saya paham dan tadi apa yang menjadi pertanyaan dari Uni Rifa itu udah dijawab sama itu Erben. Nah, dijawabnya itu dalam arti apa? Yang menjadi kenapa menjadi hamba pada saat Yesus pada saat menjadi manusia itu kan kenapa menjadi hamba kan sama. Nah, tetapi berbeda. Manusia biasa dengan Tuhan Yesus itu berbeda. Berbeda konteks. Kalau kemanusiaan Tuhan Yesus itu kemanusiaan yang suci gitu loh. Nah, iya, gini loh Kak Ica, aku paham mau baca. Kalau kita bicara tentang ini. Oke, silakan. Itu Ica ini ada ini ayat luar biasa ya. Yes. Lihatlah. Bang Erben belum selesai loh. Itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Yes. Jadi Yesus luar biasa. Dia diutus Allah firman-Nya sendiri untuk melakukan kehendak Yesus Bapa. luar biasa. Aku percaya Yesus luar biasa, tapi dia kan hamba. Hamba satu-satunya yang adalah firman Allah yang menjadi manusia hanya Yesus. Kan segala sesuatu memang dari Allah. Yang tak berdosa dan Kak hamba Erben, yang bisa segala sesuatu kan membawa dari manusia Allah, Bang. kepada kesempurnaan. Dia bukan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi oleh Allah Bapa. dalam Kristen tapi dia diutus sama Tuhannya Bani Israel. Lah lebih bagus diutus oleh Adonai Elohim. Karena Adonai Elohim bukan Allah Subhanahu wa Tapi Kak Erben taala. sudah mulai ke arahnya Tuhan. Aku Kak Ica, aku gak bisa diam juga. Dia udah mulai masuk ke Al-Quran. Tidak boleh dipanggil sebagai Bapa di surga. Oh enggak dong, karena gara-gara itu orang-orang salah paham. Contoh ketika kita bicara tentang Bapak, apa yang dimaksud dengan Bapak dalam perspektif Kristen? Coba jawab. Bapa itu artinya adalah dialah sumber. Nah, Dialah kalau yang begitu mengutus firman. nggak ada Dialah yang kaitannya mengutus Roh dengan Kudus. istilah Bapak yang kita pahami selama ini kan. Kalian Cuma nggak pernah alegori memanggil doang, kan? Allah itu sebagai Bapa. Allah kalian, sembahan kalian namanya Allah. Iya boleh, nggak Sembahan boleh loh kami dipanggil nama Bapak. keagungannya Emang dia bukan Yahweh. Bapak, masa disebut Bapak-Bapak? Tuhan kami Beda nanti salah sekali. paham. Mantap. Iyalah. Haleluya. Beda memang. Kalau dalam Kristen kan boleh dipanggil Bapak. Bapak-bapak kan kesannya kan yang kita pahami Bapak-bapak sudah tua kan gitu. Takut. Terima kasih teman-teman semua ya. Bentar dulu Bang Jadi Erben. ikutlah Yesus yang ketaatannya sempurna. Yesus iya. tidak pernah mengajarkan atau memberikan wahyu untuk kepentingan dirinya, tetapi Yesus memberikan wahyu Saya untuk percaya keselamatan itu. dan kepentingan Saya manusia. percaya Enggak Yesus pernah itu adalah Yesus orang baik. ketika mengingini sesuatu turun ayat untuk keinginannya, tidak pernah. Iya, Yesus saya itu percaya. selalu menyampaikan kehendak Bapa di surga. Karena dia Bang Erben, Sempurna. Yesus tidak pernah melakukan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Yesus aku tidak pernah dan melakukan menyelesaikan kehendak pekerjaannya. dirinya sendiri Bang Amin. Erben. Karena dia melakukan kehendak Bapa yang di surga Bang Erben. Oke, jadi Yesus itu taat sempurna. Wajarlah Yesus teman-teman, tidak ya. bisa bermacam-macam. Bagus. Karena dia melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya sendiri Bang Erben. Dia melakukan kehendak Bapa Bang Erben. Oke, sekarang mana lebih bagus kita ikuti? Yesus yang secara sempurna melakukan kehendak Bapa, atau ada orang ketika dia menginginkan sesuatu malah dia minta ayat dari sesembahannya Coba untuk mana keinginannya. dalil bahwa seseorang itu pertama dia menginginkan lalu dia minta ayat untuk memvalidasi keinginannya? Mana dalilnya? Mana tunjukkan Saya nggak dalilnya? mau bahas itu. Aku takut bahas itu. Kalau itu Tapi aku bisa tahu. tunjukkan dalilnya. Nah, aku bisa tunjukkan. Ada orang seperti itu kutunjukkan ya, bahwa ada seseorang yang ketika dia menyampaikan firman Tuhan untuk mendapat keuntungan. Mau dalilnya? Bentar ya, sabar. Kalau sudah mau framing berhadapan sama aku, bentar ya. Nah, jadi ada seseorang yang memang ingin dipuji ya, minta dipuji teman-teman ya. Nih dia nih. Nggak lihat
Coba dilihat 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ini baru minta dipuji, Bang Erben. Merampok, ayo merampok harta, mari kita lihat. Ica, ini orang udah kesurupan itu Ica. Bang Erben nggak bawa data tadi, cuma framing. Kalau aku bacakan data, beda kita berdua kelasnya. Ya. Oke, baca dulu datanya baik-baik. Di mana tadi itu ayat? Coba. Ya, baca dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 11. Ada yang meminta untuk dipuji. Iya, kalau Tuhan, kita baca ya. Tuhan Bang Erben dibandingkan. Di mute. Kita baca baik-baik. Sabar. Nih. Sungguh, aku telah menjadi bodoh, namun kamu memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, sebenarnya. Sebab meskipun aku tidak berarti sedikit pun, di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran melalui tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa. Jadi Paulus ini menjadi rasul, ada tandanya, ada mujizatnya, ada buktinya. Jadi kalau ada rasul nggak ada mujizatnya, itu bukan rasul. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya siapa yang minta dipuji? Siapa minta dipuji? Satu lagi yang dipuji. Tuh dia bilang seharusnya kamu kalian tuh baca yang benar, makanya jangan dipelintir. Sebenarnya aku harus kamu puji. Tuh minta dipuji. Loh, gini kalau aku bicara gini, sebenarnya aku harus kami puji sebab minta keuntungan meskipun aku tidak berarti sedikit pun di dalam segala hal, tidak dia merasa tidak berarti tapi harusnya dia dipuji, kata dia. Seorang rasul, ya wajar. Jadi kalau Paulus tidak dipuji, katanya nggak minta dipuji kok wajar, gimana sih? Mana ada Paulus minta dipuji-puji di sini? Seharusnya aku kamu puji. Sebenarnya aku harus kamu puji. Apaan itu? Nah, satu lagi 2 Korintus dulu baca. Sebab dalam segala hal mana kamu di belakang dan dibandingkan dengan jemaat. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan nabi-nabi palsu bermujizat ya Bang Erben. Sebab bukan hartamu yang kucari. Perhatikan, Paulus nggak pernah mencari harta. Bohong. Ada nih, ada. Bohong. Sebab ada nih. 2 Korintus pasal 11:8. Dia merampok. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Katanya dia nggak mau harta. Perhatikan. Nanti saya baca konteksnya, lihat ya. Ya, katanya nggak mau harta, tapi dia merampok. Anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua lah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, bagaimana mungkin aku makin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pernahkah aku mengambil untung dari kamu melalui seorang dari antara mereka yang kutus kepadamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi bersama dengan dia mengutus saudara yang lain. Apakah Titus mengambil untung dari kamu? Ada keuntungannya. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Oke, tidak ada di sini ya. 2 Korintus. Ada. Dia ada mengambil keuntungan. Bagi teman-temannya dia tidak mengambil keuntungan, tapi bagi orang lain 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Ayat berapa? Jemaat lain telah kurampok. 2 Korintus 11 ayat 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Sudah minta dipuji, kemudian merampok. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri dan meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudaraku datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku. Justru di sini Paulus mau ngomong apa sama orang Korintus? Hai orang Korintus, aku nggak pernah mengambil apa-apa darimu. Kalau aku bisa melayani yang lain dia rampok.
untuk Karena orang jemaat Korintus. dari Makedonia itu Dulu. dirampok di sini, Bu. Artinya itu apa? Bukan dirampok, mengambil parang, menyerang, bukan. Dia mengambil tunjangan, katanya nggak butuh Oh, keuntungan perhatikan. tadi. Kok diambil Dengan juga? meminta tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi jemaat itu diminta oleh Paulus untuk memberikan dana supaya Paulus boleh melayani orang di Korintus, bukan untuk kepentingan Paulus makan minum. Loh, dari mana ketemu Bang sama Erben tahu kalau itu bukan wanita-wanita, kepentingan dia? Itu kan Lihat pengakuan ayat dia. berikut. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudaraku yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demikianlah kebenaran. Jadi di sini justru Paulus itu luar biasa dia. Iya, luar Dia biasa. memakai jemaat Demi yang melayani lain. orang-orang Korintus, dia Oh rampok iya, orang lain. bukan Iya. kata merampok di sini bukan seperti merampok di sini artinya. Iya, katanya kan dia nggak Merampok butuh artinya harta. betul, bukan Gini loh Bang Erben, merampok Bang dengan Erben, mengangkat aku ya, pedang. aku mau mencalon ya, aku mau mencalonkan diri jadi DPRD. Aku akan bilang di depan orang, demi kalian, aku terima sumbangan demi pembangunan masjid rumah kalian. Aku terima tunjangan dari Amerika loh, demi kalian loh. Nih aku mau jadi calon DPR nih ya. Terus aku bilang sama aku misalnya mencalon di mana ya? Taruhlah di Klaten misalnya. Demi kalian ya Klaten, aku nggak pernah nyusahin kalian Klaten. Tapi demi kalian, aku terima tunjangan dari Amerika Serikat tuh. Tapi ya itu demi kalian. Lah, apakah aku bisa dipastikan baik dan benar? Ya belum tentu lah, kan aku Kita ngaku cek sendiri, bukan orang lain yang kata-katanya. bilang. Apakah artinya Itu di terjadi ketika kita mau mencalonkan diri jadi presiden atau menjadi DPR. Demi kalian semua, demi mendapatkan perhatian orang-orang Korintus, demi mendapatkan perhatian orang Klaten. Wahai kalian penduduk Klaten, demi kalian loh, aku nggak pernah nyusahin kalian. Demi kalian, karena aku terlalu cinta sama kalian, tak terima itu sumbangan-sumbangan dari Amerika. Tahu-tahu bener nggak sumbangannya diambil sendiri apa dikasih sama orang Klaten? Tuh kan nggak tahu. Kan itu kan pernyataan sendiri tuh Bang Erben. Jadi kalau pernyataan pengakuan seseorang itu yang tidak bisa dihakimi sebagai kebenaran, bisa jadi cuman pengklaman. Masalahnya adalah Bang Erben bilang tadi dia tidak mementingkan kehidupan dunia. Lah ternyata dia menerima tunjangan ngaku-ngakunya untuk orang Korintus. Kan tidak bisa dipercayai sebagai pengakuan kebenaran toh. Contohnya seperti saya yang mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR Udah, dong. ngomong Nah, terus. balik ke pertanyaan awal. Oke, terima kasih Bang Erben ya telah membuktikan kepada kita bahwa Yesus yang adalah manusia, yang tadinya adalah transenden menjadi ini imanen, Ica kok dibiari ketika framing naik ke dia, surga Ica. pun menjadi Ica. imanen. Gini Terima loh, kasih. Oke. Udah Bang Erben udah lelah dia, udah Oke. capek ya. teman-teman. Iya, makasih. Aku turun Bang Erben. Enggak, ini maksud saya gini, saya bukan membiarkan, saya hanya membiarkan orang-orang yang maaf ya Uni Ripa ya, bukan saya bilang Uni Ripa itu bodoh ya, tetapi Ya, anggap aja lah saya bodoh. Barang siapa yang mengatakan saudaranya jahil, maka dia masuk neraka. Ada masalah, bukan. Maksudnya gini, Alkitab disamakan dengan ini kan firman Tuhan ya, disamakan dengan manusia-manusia yang seperti yang Uni Rifa nyatakan. Nah, aku di sini hanya mendengarkan ocehan-ocehan yang ini aja yang membuat aku wah gitu aja sih. Tapi it's okay gitu. Jadi makanya saya pikir kalau kita pendengar yang benar, kalau kita yang bisa punya akal sehat, pikiran yang ya setidaknya ini ya. Ya, aku kan nggak punya Roh Kudus, Kak. Wajar lah kalau aku nggak ngerti, Kak. Anggap aja lah gitu. Maka dari itu karena Uni Rifa nggak ngerti, seharusnya mendengarkan, bukan menjelaskan seperti itu. Kalau kita tidak mengerti, lebih baik kita mendengarkan, bukan menjelaskan. Kalau kita menjelaskan itu sama aja kita menjadi orang bebal seperti itu. Ya nggak apa-apa lah, kan aku harus memang jadi bebal. Kalau aku nggak bebal, maka kan menurut kalian aku baik. Gak mungkin lah orang Islam menurut kalian baik. Nah jadi gini Kak Ica, sebenarnya kalau Uni Rifa mau begitu, berarti Uni Rifa nggak mau belajar. bukan mau begitu, tapi kan aku menunggu Yesus menjamah aku. Masa Yesus mendatangi Paulus bisa tobat, aku nggak didatangi? Aku nggak pernah membunuh. Kenapa dia nggak datangi aku? Uni Rifa mau bertobat, mau dijamah Tuhan Yesus harus mendengarkan. Loh, enggak dong. Yesus yang memilih Kak Ica, karena dia mendatangi Paulus mempertobatkan, bukan kita yang memilih.
Mana dia pilih? Dia nggak pernah datang. Ini saya baca ya 1 Korintus. Dia yang harus mendatangi aku, memilih aku, bukan aku yang memilih dia. Ada lagunya nggak Kak Ica? Jangan memilih aku bila kau tak mau setia. Yesus memilih orang-orang yang bebal. Coba itu Ica, ini kita lihat ya. Kurampok ini adalah kata kiasan. Sebab Paulus tentu saja bukan benar-benar merampok jemaat lain. Untuk menunjukkan bentuk kiasan ini, bahasa Indonesia masa kini menambahkan kata boleh dikatakan. Kita dapat juga mengatakan seperti orang-orang Kristen dari daerah lain, bahkan seolah-olah telah kurampok, atau aku justru seolah-olah telah merampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Jadi ini kiasan, artinya apa? Paulus begitu mencintai jemaat di Korintus sehingga dia seolah-olah memaksa jemaat di Makedonia untuk memberikan dana kepada Paulus supaya Paulus bisa melayani orang Korintus, karena untuk melayani orang Korintus itu membutuhkan biaya. Kayak pendeta lah, minta biaya buat memberikan apa? Wajar, nggak apa-apa. Makanya justru banyak pendeta yang perutnya gede, kata pendeta lain tuh, kaya-kaya mereka, kasihan jemaat, miskin-miskin jemaat. Seperti jemaat kerampok mungkin kurang wajar dalam bahasa saran, karena biasanya dirampok adalah orang. Untuk itu kita dapat menerjemahkan menjadi merampok orang Kristen. Kasihan loh jemaat yang miskin Bang Erben dipaksa bayar bahasanya jadi gini. Kenapa Paulus mengatakan kata merampok kepada orang Korintus? Itu menunjukkan betapa Paulus mencintai orang Korintus, tetapi justru orang Korintus itu enggak menghargainya. Makanya aku bilang harusnya Paulus itu cintanya adil. Ini dia mencintai orang Korintus tapi tidak mencintai orang yang dia rampok. Loh, makanya adil lah. Justru orang-orang Makedonia ini orang-orang luar biasa cinta sama tapi Paulus. Dia rampok, katanya dia minta tunjangan dari orang itu. Artinya apa di situ? Orang-orang Kristen daerah lain bahkan seolah-olah telah kurampok. Artinya apa? Jadi ya, ini duitnya dimakan lah, dibawa ke Korintus. Jadi Paulus sepertinya gini, membahasakan seperti bahasa dibesarkan sedikit gitu. Wah, ya. Ngeri juga ya Bang Erben ya. Banyak berarti dulu tuh ya. Nggak banyak, nggak berarti. Contoh. Enggak, itu ngeri loh Bang. Kalau orang Batak ini ngertinya ini. Kalau di orang Batak itu. Boleh nggak sedikit menambahkan itu Erben? Sedikit. Sebentar. Oke, silakan. Tambahkanlah Kak Ica. Biarlah Kak Ica bicara Bang Erben. Kak Ica itu penuh Roh Kudus loh Bang Erben. Sebentar dulu. Sebentar, kayak gini orang itu Ica, kayak gini kan. Ya, silakan. Kamu tidak lihat bapak dan mamamu ini di ladang sana udah habis dimakan nyamuk untuk sekolahkan kau. Padahal belum habis nih dimakan nyamuk, tapi dibilang habis dimakan nyamuk. Buktinya berarti itu Paulus kayak orang Batak ya Bang? Biasa kayak gitu bahasanya. Iya. Nah so diberek kodo, nah tua-tuam di hutan, nggak habis di harati rongi di balian. Habis katanya. Kalau Paulus ngomong kayak gitu ya. Kira-kira Korintus nggak habis orang kurampok keren. Bahasa seorang ayah kepada anak ini. Betul itu Ica ya. Nangi berek ko nggak habis be kulit ni na tua-tuami di harati yakka. Ahai di por ngisi tiki ma buat kopi ya sebuah sekolah langsung ini mau marmiam bubang ko gitu. Jadi itu bahasanya ini seorang ayah yang menggambarkan betapa dia mencintai. Nah itu jadi kalau kalian nggak ngerti lagi ya walau alam lah. Itu Ica udah ngerti kan? Karena orang kampung udah Ica, udah Kak Ica itu dia punya Roh Kudus, paham lah dia gimana Bang Erben ini. Tapi biarlah dia menjelaskan dulu. Bang Erben pun menghalangi dia. Mana tahu dia jadi pendeta. Lanjut Kak Ica. Amin. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nah, kamu ini siapa? Umat yang kesusahan, yang memerlukan bantuan ya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Nah, makanya enak jadi Paulus, dia dicukupkan tuh Kak. Oh iya. Ya, nggak intinya kan gini kata Bang Erben kan tidak ada keuntungan dari menginjili, tapi Paulus kan akhirnya dapat keuntungan Kak, dicukupkan dia di saudara-saudaranya. Sabar dulu. Nah, ibaratnya begini loh ini Uniripa. Ibaratkan ini kan tadi Uniripa menyatakan pendeta atau apa namanya yang meminta perpuluhan. Nah, jemaat-jemaat itu yang itu mungkin bahasanya ya sedikit agak tidak menyenangkan ya. Tetapi di situ orang-orang yang mempunyai kelebihan
Ibaratkan mereka tuh mempunyai uang kelebihan gitu. Nah, itu dimintai perpuluhan seperti itu. Nah, bicara perpuluhan ya teman-teman ya, kita bicara perpuluhan. Bukan berarti pendeta-pendeta itu untuk ini bicara tentang oknum juga ya, karena Uni Rifa menyatakan banyak tuh pendeta yang perutnya buncit, begini segala macam. Nah, ini aku mau membantah seperti itu. Nah, di situ pendeta itu meminta perpuluhan, bukan merampok, minta uang lu enggak, tetapi di sini di perpuluhan itu untuk membicarakan apabila ada uang berlebih yang kamu punya. Nah, di situ dikumpulkan supaya orang-orang yang menerima, orang-orang yang membutuhkan, itulah hasil dari uang itu diberikan kepada mereka. Seperti itu. Bukan merampok asal saya minta uang kamu sekian juta. Bukan. Di situ ya teman-teman ya. Arti dari ayat ini seperti itu. Jemaat lain telah kurampok. Bukan berarti dia merampok, saya minta uang kamu sekian juta. Bukan. Tetapi perpuluhan, seberapa uang yang bisa kamu memberikan untuk perpuluhan supaya kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Nah, kalau dikatakan itu ada pendeta yang perutnya buncit. Nah, Itu Ica, ini bukan bicara nilai uang 47 juta ini kan? Oh, nggak tahu juga ya. Iya, jadi Ya, begini. Ini bukan bicara nilai uang 47 juta ini Kalau Rifa, kita- seperti di iya, tempat lain. iya aku nggak tahu ada uang 40 juta atau Aduh, apa. kita Itulah ketawa dulu dah. Bang Erben. Bentar, Itulah kenapa aku bilang kalau yang namanya manusia. Bentar dulu. Iya, ini jadi Ya Bang Paulus Erben nggak Kak pernah Ica, Bang membilang Erben uang kan 47 bilang juta barusan. ya. Bang Erben ngomong, namanya manusia kalau sudah lihat uang memang banyak yang berubah. Makanya aku bilang kalau ada orang yang berkata tadi seperti Bang Erben bilang, memangnya seperti ada Itu, orang yang ketika dapat jadi menginginkan gini, dapat keuntungan. Makanya aku tunjukkan ada loh iya. orang yang mendapatkan keuntungan setelah menjadi rasul. Pertama Bentar dia dulu. minta dipuji, kedua dia Bentar, mendapatkan jangan, tunjangan. nggak ada loh, Nah, nggak ada. ketika Jadi gini tunjangan ya, itu dikatakan itu untuk kata orang lain, merampok itu kan itu ketika lebih dia kepada mengklaim bahasa. sama Jadi seperti gini, itu anggota bahasa. DPR. Dan Bentar ketika dulu, udah dijelaskan Nah, itu giliran bahasa memframing. hiperbola itu. Diam aku. Iya. dihargain ya. Dan ketika Bang aku Irben di nyerocos. tengah-tengah kamu, nah apabila aku tidak bisa lagi untuk meminta, nah di situ aku tidak menyusahkan siapapun gitu. Kata dia dia tidak menyusahkan. Kak, kalau aku bicara di hadapan orang semua, aku nggak pernah nyusahin siapa-siapa. Aku tuh loh selama ini sama kalian baik. Kak, gini itu kan pernyataan seseorang. Kembali lagi ke konteks yang dikatakan Uni Rifa. Nah, Iya. kalau misalkan kita berarti kita mau meminta nih. Bukan, supaya- itu kan pernyataan Kita Paulus. kembali lagi ke Oke, kita Nggak mungkin lah pikir dia udah ngaku. dijawab Nggak, ya. Tidak mungkin lah yang namanya Paulus mengaku dia menyusahkan orang. Mana ada yang ngaku? Ini untuk menunjukkan, tetapi berbeda ya. Kita kembali ke firman Tuhan. Apabila seorang pendeta atau seorang yang dikatakan dia memberitakan firman Tuhan udah meminta perpuluhan, dia mengikuti firman Tuhan, dia akan mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kan Kak, kalau Makanya saya bilang ini konteks dua berbeda ya. Nah, karena Itu, begini, jadi gini, saya itu Ica, gini itu ya. Kita kalau bicara saya tentang melihat ini ya. keuntungan. Kan tadi sudah Bang Erben yang memulainya dulu. Terkait tentang keuntungan, saya justru katakan, justru Paulus ketika menjadi rasul tuh Jadi diuntungkan gini. sekali. Pertama Jadi dia gini, katakan, bentar ya. walaupun aku adalah sebagai orang bodoh, harusnya kalian puji aku. Itu Tapi satu, kalau menyatakan jujur sikap ya, bahwa Uni dia Rifa ya. minta dipuji. Bentar dulu Bang Jujur ya, Erben. Uni, Tadi Bang bentar, Erben bentar. ngomong, aku Bukan, diam. bukan, Kak Ica bukan. ngomong, Kan ini kan aku satu diam. arah. Aku Dengarin, Bu hanya, Ica. loh, Dengar Bang dulu, Erben dengar kan dulu. sudah. Aku Bukan. belum gantian dong. Kapan Jadi aku ngomong kalau lagi? gini kita analisa teks. Kalau di dalam ayat 8 ibaratnya orang Makedonia itu dirampok, penjelasannya sebenarnya maknanya ada di ayat 9. Dan ketika aku sebenarnya datang aku kekurangan paham. di tengah-tengah Diam kamu, dulu, selesai dulu. Mari aku kita tidak bahas. menyusahkan seorang pun. Kata Sebab siapa itu? apa yang kurang padaku dicukupkan oleh itu kata saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Itu kan Perhatikan kata ini. Paulus. Sekarang Ini- begini, bentar kalau aku dulu. berbicara Jadi di hadapan gini, orang, nggak bentar mungkin dulu. aku jelek-jelekkan diriku sendiri, Bang Dengar Erben. dulu, ini Aku bikin surat. Ini surat Paulus kepada orang Korintus. Ya nggak mungkin lah Ini di dalam surat itu dia berbicara jelek-jelekkan dirinya. Pasti dia bahasa sebut-sebut dirinya seorang baik. ayah kepada anak.
Dalam segala Iya. hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban Itu kan bagimu, dan aku pengakuan akan tetap berbuat Paulus. demikian. Kalau Bang Erben tulis surat Jadi kepada ayat orang lain 8, menyatakan Bang Erben ayat orang baik, nggak mungkin lah 9. dikatakan Bang Erben di situ jahat. Jadi Pasti Bang Erben bilang Bang kalau Erben saya baik. bahasakan ini seperti inang atau bapak-bapak orang Batak ketika dia menasihati anak-anaknya Paham, yang aku maksud Bang nakal, Erben itu paham. maka dia ngomong, hei kau anakku, kau nggak tahu bapakmu ini udah mati diulang-ulang utang lagi. burung di Paham aku, balian, paham. mengalului asarok persikola main-main kau. Iya, itu metafora, Mati metafora. utang burung katanya, mati Metafora. Udah Nah, patah ini pinggang berkeping-keping untuk Dengar menyekolahkan dulu, kau. dengar dulu, Jadi Pak Paulus di Pendeta, sini gantian tidak lah menggerakkan sudah. massa, Gantian, woy. tidak mengangkat pedang, tidak mengintimidasi. Hei, kamu Oke. bayar sekian, kalau enggak putus. Betul, betul. Kamu bayar sekian, Betul. kalau enggak kamu habis. Enggak ada Paulus ngomong begitu. Kak Ica, Jadi gantian ini ya. bahasa Aku diam loh ya. Paulus Aku diam, tentang, gantian. dengar ini ya. Ini bahasa Paulus tentang betapa dia mencintai orang-orang Korintus, seperti seorang bapak orang Batak dikatakan, hei anaha, nah so diberi kode bapak bunga mati pultang gurung mengalului hepe ngasoboy sekolah ape ho SKS mudang lulus. Kalau orang Batak udah ngerti nih. Artinya gini, seorang bapak itu, kau nggak lihat punggung bapak ini udah gempor di ladang sana untuk cari uang sekolahkan kau, tapi kau nggak menghargai aku. Harusnya kau menghargai punggungku yang hancur mati puli ini untuk cari uang untuk kau bisa sekolah, tapi kau nggak lulus kau. Harusnya 3,5 tahun kau sudah sarjana hukum, tapi ini udah hampir DO kau, kolok-kolok. Ya. Gitu Gantian ya. artinya Gantian. ya. Baik, Saya pikir aku terima kalau Uniripa jawabannya nggak ya. ngerti Oke. lagi, nggak ngerti Enggak, lagi aku udah ngerti, cukup aku lah ya. ngerti. Aku Tapi mau- saya kalimat terakhir. Aduh, Bang Erben, Kalau gantian Paulus dong. menggerakkan massa untuk merampok orang lain atau mengancam, taruh parang di leher, kau kasih uang supaya aku bisa ke Korintus, dijamin. Saya nggak percaya Paulus, tapi makna siap. Paulus di sini Mantap. tidak seperti itu ya. Itu bahasa orang Batak itu, kayak orang Batak itu kayak bahasa hiperbola, tetapi itu berasal dari cinta yang merasa kayak dipermainkan. Gantian lah Bang Erben. Itu maksudnya. Teman-teman yang orang di bawah udah ngerti maksudnya ya. Aku pun Seorang ngerti, bapak aku- itu udah ya. mati pultang gurung aku ini di Udahlah, bagian untuk sekolahkan kau. gantian lah, cerewet Gitu. kali kayak mama Bang Erben ini Iya, lama-lama harus lah. mama lah supaya Ya, kalah. sabarlah, Kalau dari gantian tadi aku lah. diam, kau kan ngerocos terus. Mana ada, aku ini diamnya. kencangin nanti songkat ini 11 juta. Diamnya, aku bisanya. Oke, baik, betul sekali. Paulus sangatlah baik sekali, aku akui, kata Bang Erben. Dia tak mau ngikuti kalau ada orang yang seperti itu. Maka Bang Erben betul lah pengikut Paulus, tapi bukan menuhankan Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Tuhan Bani Israel merampas. 1 Tawarik pasal 26 nomor 26 sampai 27. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguruskannya dari rampasan perang yang menyerahkan Tuhan. Beda memang Paulus dengan Tuhannya Bani Israel ajarannya. Paulus itu sangatlah baik, Yesus pun sangatlah baik. Tuhannya Bani Israel tidak baik. Banyak sekali dia suruh bunuh suku Amalek. Bahkan dia mengajarkan Daud berperang. Bahkan dia juga merampok perempuan-perempuan yang menjadikan tawanan 30 sekian orang perawan. Ini lari-lari kan, Loh, lari-lari. kok lari-lari? Kan? Katanya nggak Oke. mau mengikuti yang merampok. Berarti Oke, janganlah saya ikuti jelaskan Tuhannya ya. Bani Israel Oke, yang Ipa, di-mute, transenden. Ica. Tuhannya Di-mute, yang di-mute. transenden itu merampok, Di-mute itu, Ica, ya. menjarah. Di-mute Paulus ya. dengan Yesus baik. Saya jelaskan ya. Makanya aku Kalau bilang bicara Tuhannya tentang transenden Allah Bani Israel berbeda dengan Di-mute, Tuhannya di-mute Bang dulu, Kak. Ben. Di-mute. Di-mute Tadi dulu, aku di-mute. dengarkannya itu. Enggak Janganlah lah, kita berganti-ganti tepuk lah tangan kita. dulu untuk Gantiannya apa ini? kita, woi. Kata Oke, Bang aku- Erben, dia tidak akan Itu mengikuti Ica, orang yang di-mute aja itu. memaksa. Ini udah Ternyata apa ini? Tuhannya Bani Dia Israel bukan itu bertanya memaksa. ini, bukan bertanya ini, bukan bertanya. Bukan, Bang Erben udah mulai framing dari tadi. Giliran aku kasih data, Iya, Bang Erben itu makanya. merontak, menolak. Dalam Udah, kitab itu perjanjian Ica, lama, di-mute dulu. Oi, gantian Aduh, dong. itu Ica ini nggak mau. Mute dulu. Dimutut, Aku dimutut. tenang, sabar. Aku bisa Di-mute diam. dulu. Nggak usah, aku mute sendiri nih. Nah, diam aku. Haleluya. Haleluya. Gini ya, Bang Jadi teman-teman gini Baik ya, ya. kalau konteks orang Israel ketika memasuki tanah Kanaan Kak Ica nggak kedengaran suaranya Kak Ica. harus memahami namanya historia. Harus memahami historinya. Di dalam Kejadian 12 dikatakan Israel itu dipersiapkan oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
tetapi juga mereka dipersiapkan Tuhan menjadi kutuk bagi bangsa-bangsa. Mengapa saya katakan demikian? Karena panggilan Tuhan kepada Abraham itu, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, tetapi aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi bangsa Israel itu dipersiapkan 430 tahun di Mesir. Dan mereka disuruh keluar dari Mesir setelah genap waktunya 430 tahun, di mana selama 430 tahun itu diberikan untuk bangsa-bangsa Kanaan itu kesempatan bertobat. Dan ketika bangsa Israel juga datang memasuki tanah Kanaan, tujuannya sebenarnya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Kanaan. Namun apa yang terjadi? Bangsa Kanaan itu menolak Israel, bahkan memerangi Tuhan Israel berperang, Bang. Dengar Raja-Raja dulu, pasal 18:7 tuh, maka bangsa Tuhan Israel menyertai itu dia. ditolak oleh bangsa-bangsa Kanaan. Kemanapun ia pergi bahkan berperang, mereka Tuhan menyertai memerangi dia, orang Bang. Israel. Akhirnya apa yang Enggak, terjadi? bukan. Ini aku Karena menanggapi Bang Israel Erben. itu, Katanya karena tidak bawa Israel itu pedang. umat pilihan Allah, maka Israel juga diperintahkan oleh Allah untuk menjadi kutuk, alat penghukuman bagi bangsa-bangsa Kanaan. Bahkan Allah sendiri turut serta untuk Berperang. menghukum bangsa-bangsa Kanaan itu Ikut karena berperang dulu, akui dulu, Bang Erben. kejahatan bangsa-bangsa Kanaan itu sudah Ya, akui dulu. genap di mata Tuhan. Tuhan Bang Oke. Erben yang transenden berperang ya. Kenapa? Karena waktu 430 tahun itu sudah cukup Merampas ya, kasih merampas karunia ya, Tuhan menjarah untuk ya. bangsa-bangsa Kanaan. Menjarah Oke. nggak? Pertanyaannya, apakah Tuhan dikatakan kejam? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena Tuhan tidak serta-merta membasmi bangsa Kanaan itu melalui bangsa Israel, bahkan dia turut serta. Bukan. Karena Tuhan sudah memberikan waktu 430 tahun. Hal yang sama juga pernah Allah kerjakan kepada manusia di zaman Nuh. Bahkan di zaman Nuh itu lebih mengerikan lagi. Yang hidup hanya 8 orang. Apakah Allah Yahweh itu bisa dikatakan sadis, kejam ketika dia membinasakan seluruh manusia di bumi, yang selamat hanya 8 orang? Yang dibunuh berarti yang jahat-jahat aja, Bang. Kenapa? Karena Bang, Allah sudah memberikan waktu 120 tahun Yang supaya dibunuh yang bangsa-bangsa di zaman Nuh itu bertobat. Tapi selama 120 tahun tidak bertobat. Tapi kan Yesus Maka Allah mendatangkan Bang. air bah Dia menyelamatkan orang supaya jahat. manusia-manusia yang telah genap kejahatannya Lama itu kali buka dihukum Ica. melalui Dari tadi air aku bah. Hal yang sama juga pernah terjadi di zaman Sodom dan Gomora. Sabar dulu. Apakah Allah kejam ketika mendatangkan api dari langit untuk membakar Sodom dan Gomora? Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan waktu. Ada 5 orang benar saja di Sodom, Tuhan tidak akan mendatangkan api. Tetapi kenyataannya apa? 4 saja yang ada, itu pun gagal 1. Dan kemudian gagal juga 3-tiganya. Artinya apa? Allah tidak pernah menyatakan hukuman sebelum Allah menyatakan kasih dan kedaulatannya itu. Betul ya. Jadi betul. itulah yang terjadi Betul ya, pegang ya. ketika bangsa-bangsa di tanah Kanaan itu dibunuh, dihancurkan oleh Allah melalui bangsa Israel. Karena mereka selama 430 tahun tidak menghargai kasih karunia. Itu jelas ada di dalam Alkitab. Ya, Oke, silakan Sangka. aku terima jawaban Bang Erben. Maka Tuhan Bang Erben yang di dalam perjanjian lama itu tidak pernah menghukum kalau tidak memberi kesempatan dulu. Bagaimana dengan kisah 2 Raja-Raja pasal 2-23 yang mengatakan botak-botak kepada Elia, padahal mereka adalah anak-anak kecil. Kenapa dibiarkan mati oleh Tuhan? Bang Erben, katanya Tuhan Anda tidak kejam yang transenden itu. Loh. Kenapa? Ini ya, bentar dulu. Yang saya maksudkan tadi, kenapa saya bawa ke Kau sini? Karena Bang lari-lari. Erben bilang dia tidak akan mengikuti orang-orang yang kejam karena Paulus tidak pernah meletakkan pedang di lehernya. Maka aku bawakan data. Betul, Paulus memang baik, Yesus memang baik. Beda dengan Tuhan dari Bani Israel yang banyak sekali membunuh. Kata Bang Erben tidak, mereka dibunuh karena ada alasan dan diberikan kesempatan dulu. Lah, kalau memang seperti itu, kenapa dalam 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 23 Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan
menjauhkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka. Ini Abang Erben bilang Tuhan Bang Erben tidak pernah menghukum dan kalau tidak memberi kesempatan. Kenapa anak-anak kecil cuman teriak botak-botak aja dimatikan? Ayat berapa Uni? Itu 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 23. Oke. Jadi, kenapa orang-orang yang mencemooh Elisa itu dikatakan Elisa pergi dari sana ke Betel? Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berparinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pulanglah ia ke Samaria. Jadi untuk membalas penghinaan terhadap kehormatan Tuhan, Elisa menjatuhkan hukuman ilahi yang dibilang botak itu atas Elisa. mereka, sebagaimana terungkap dalam hukum berkat dan kutuk dalam perjanjian Imamat 26 ayat 21-22. Allah sendiri menghukum anak-anak yang rusak akhlaknya itu dengan mengirim 2 ekor beruang. Hukuman di Betel merupakan peringatan kepada Israel bahwa kutuk-kutuk dalam perjanjian Allah menanti mereka jikalau terus memberontak terhadap Allah. Perhatikan bahwa beruang itu menciderai anak-anak itu, tetapi rupanya tidak membunuh mereka. Di sini dikatakan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Wah, parah kali. Dicacat-cacati, dicabik-cabik tapi tidak matikan. Mana itu datanya itu? Jangan nambahin firman. Itu. Loh, dicabik-cabik. Dicabik-cabik sama beruang nggak mati beruang gitu. Iya, digaromak, bahasa Bataknya digaromak, dibobang. Lebih parah lagi lah Tuhannya Bang Erben nih. Dicabik kok di sini. Wah, lalu mencabik-cabik dari mereka. Nggak mati. Iya, itu nggak dibunuh, dicederai itu. Parah kali Tuhannya Bang Erben pun ketawa. Parah kali. Jadi maksudmu dicabik-cabik, dipusahkan kakinya, dimutilasi. Bukan itu, dicabik-cabik itu artinya apa itu? Dia apa? Digores-gores. Dikira kucing. Dikira kucing. Beruang itu memang begitu kok, dicabik. Iya, sejak kapan beruang mencabik macam kucing menggarut anak aku? Pernah nggak kau lihat beruang? Oke, memangnya kalau beruang mencabik gitu kan macam kucing menyakar gitu. Loh, ini kan maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang. Ini aku baca di dalam Alkitab Sabda. Iya, jadi itu kan tafsiran. Mencederai anak-anak itu tapi rupanya tidak membunuh mereka. Oke, gak apa-apa. Udah. Cabe-cabe, tapi macam kucing. Jangan tertawa. Bukan, itu beruang loh. Jadi jangan macam-macam sama orang yang diurapi Tuhan. Kayak anak siapa kecil nanti? Loh itu, woi, anak kecil loh itu. Oi, dengar dulu, anak menghina kecil. Yesus, Bang, menghina Alkitab, langsung selesai ketemu bidadari. Katanya nggak apa-apa kalau Yesus dihina, buktinya Yesus dihujat, dihina nggak ada apa-apanya orang-orang Hansip Romawi. Urusan kalian, nanti tunggulah. Bukan. Oke, buktinya udah ya. ketika Hansip Romawi, Longinus aja yang menusuk perut Yesus jadi santo. Ya nggak apa-apa. Mana Uni Rifa? Sekarang Ya, yang kata memberikan Bang Erben itu loh racun Kak Ica, kepada semua yang nabimu diceritakan itu jadi bertentangan apa? semua. Contohnya Coba. gini kan, kata dia begini, makanya kalian jangan hina Tuhan, nanti kalian dicabik-cabik. Ini anak kocik loh, cuman menghina Nabi Elisa, dicabik-cabik sama beruang. Katanya cuma Nabi Elisa kan berkuasa, nggak Iya, kamu. lalu Bang Berkuasa Erben Nabi bilang, Elia naik ke makanya surga. jangan menghina Tuhan. Longinus aja yang menusuk lambung Tuhan jadi santo di orang Katolik. Bayangin gitu bagus. Hebat Iya. Yesus ya. Orang yang Hebat menusuk memang. lambungnya Kalau itu yang menjadi santo. menjadi santo. Ya betul. Berarti ya. orang-orang yang Kalau menganiaya yang Yesus memberikan
yang Iya. bukan makanan di makanan kepada nabinya Rifa itu jadi apa ya? Loh, kalau memang dalam orang Bani Israel yang jahat memang jadi jahat. Kalau dalam Kristen kan orang jahat jadi baik kemudian, ya kan? Oh. Contoh kayak Paulus Oke. jadi rasul. Kalau padahal orang dia baik pembunuh. jadi jahat ada nggak, Uni Rifa? Loh, sekarang di mana orang dia baik? jadi nabi, Coba aku tanya, catatannya di baik-baik mana semua. orang baik yang dipilih masuk ke surga dalam iman Kristen? Semuanya untuk orang jahat. Jadi Kristen itu menyelamatkan orang-orang jahat. Beda dengan Tuhan Bani Karena Israel dan Tuhan semua Bani Islam. manusia di dunia ini pada dasarnya adalah Loh, jahat. dah gantian karena lah, dosa. Bang Erben aku ngomong dipotong-potong. Tetapi Tadi aku dengerin. Yesus Kristus telah menebus Aku lagi ngomong dulu, supaya jangan potong Kak menjadi Ica baik. kayak mana ini Bang Erben. Oke, Dia tadi itu ngomong Ica, panjang saya lebar. pikir ganti aja toh Ica. Dia nih Sabar udah dulu, kerasukan. aku lagi Apa ini? kok kerasukan. Gantian lah Udah Bang Erben. kerasukan kuasa Kan Bang kegelapan. Erben tadi bilang begini. Enak lah Udahlah. kalau gitu yang jahat sama Yesus Udah ya. berarti jadi orang suci katanya. Makanya aku bilang Tuhan menubuatkan supaya Yesus mati di tiang salib. Perantaraannya siapa? Harus dibunuh sama Hansip Romawi, Longinus. Tahu-tahu jadi santo Longinus. Kan enak itu sudah menganiaya Tuhan jadi Itu orang Ica, suci pula. diturunkan Kan gitu. aja. Itu udah menghina toh. Nanti Loh, kok kita menghina? balas. Oke Kok ya, Bang aku Erben aja yang merasa turun terhina dah. kan fakta Terima Longinus kasih kan ya jadi semua ya. santo. Saya pikir udah cukup. Saya sudah berapa Aduh, lama Bang ini? Erben, kok kayak gitu katanya bersabar di pengajar. Aku kan bilang orang Oke yang ya. membunuh Yesus menjadi santo. Ica. Loh, Apa Uni? Diturunkan aja ganti yaudah, yang lain. yaudah, aku turun aja lah Bang Erben udah nggak sanggup Ganti aja kayaknya. yang lain, Udahlah ganti Kak yang Ica, lain. Kak Kalau Ica. ada yang lain saya ladeni. Makasih ya Kak Ica, Ini Bang orang Erben nggak ada jadi lagi. pengajar tuh yang sabar kayak Kak Ica itu. Kak Ica itu penyabar, nggak kayak Bang Erben. Ah. Oke. Turunkan Terima aja ganti kasih yang Kak lain. Ica. Terima gaji Bang Erben. Sabar napa jadi pendeta. Satu Enggak lagi ya lah. terakhir. Udah enggak usah lagi toh. Ica Terakhir turunkan lah. aja lah. Jadi Pak, teman-teman, kalau misalkan lawan Udah. kita tidak mau lagi, kita aku nggak mau. Aku nggak mau lagi. Aku Dia ngomong sama hanya Kak Ica aja. framing. Aku ngomong sama Kak Kalau Ica. bertanya nggak bagus nanti. Aku ngomong sama Ica kok. Iya. Jadi kalau gini. misalkan ininya Aku nggak sama Bang Erben. Orang yang menyalibkan Yesus itu dia menjadi santo luar biasa. Kenapa? Nah betul. Karena dia menyadari dan dia Katanya berkata udah. bukan saya Ngomong kan terus. meluruskan framing. Aku lagi ngomong sama Kak karena Ica. Yesus karena dikatakan di dalam Alkitab dia mengatakan Aduh. sendiri sungguh benar dia ini adalah anak Allah. Kenapa dia mengatakan Yesus anak Allah? Karena dia melihat selama Yesus Aku disalib lagi itu ngomong sama Kak Ica loh. Yesus tidak pernah menyampaikan perkataan-perkataan Katanya nggak mau jawab, dia yang banyak omong mengutuk juga. atau Nanti sumpah kok tanggapi, serapah, disuruh gitu ya. turunkan aku sama Kak Ica. Kemudian dia juga melihat betapa Yesus waktu disalib itu pun masih melayani 2 orang. Walau nyatanya satu tidak bertobat, satu bertobat. Iya, Dan intinya para yang buat menyalibkan Yesus itu teman-teman juga, Muslim. dia juga aku yang ngomong. disalibkan itu menyalibkan itu para Terakhir tentara loh, itu Kak Ica. melihat Boleh nggak Kak Ica? ketika Terakhir aja. terjadi gempa bumi dan terjadi gelap gulita selama 3 jam, itu juga membuat mereka akhirnya menjadi percaya kepada Yesus. Oke, Jadi aku terakhir. teman-teman, Aduh, bahkan Yesus juga ketika di kayu salib itu dia kan mendoakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? aduh. Berarti doa Yesus terjawab. Karena Udah dong, orang-orang yang gantian. menyalibkan itu Tadi menjadi aku sadar ngomong nggak mau lagi, akan suruh turunkan. apa yang dikerjakan dan terjadi pada Yesus. Udah ya. Oke, saya pikir itu Udah. Ica diturunkan aja langsung. Tunggulah dulu, aku Gak mau usah ngomong sama ganti Kak yang lain Ica, aja toh. Ganti aja yang lain Aku toh. mau ngomong sama Kak Ica sebentar. Kalau Ganti lawan aja, bicara ganti aja. Tidak ini tadi Ganti kan aja. Pak udah tanya. Nah, udah Kalau dia framing, saya kan tetap ngomong lagi. Jadi Aku capek cuma kita. mau ngomong sama Kak Ica. Lucu Nggak Bang bisa, Erben. nggak bisa, nggak Apa bisa. yang Itu Ica ini? turunin Aku aja. Aku mau turunin. ngomongin sama Kak Ica. Kak Turun Ica aja. terima kasih. Apa lah Bang Erben nih? Makanya jangan Oke, suuzon aku jadi orang yang katanya. turun ya. Terima kasih toh Ica ya. Jangan, Yang yaudah aku berkati. turun deh. Jangan deh. Bang Erben Ya kok udah gitu, kau turun. ngambek. Ya, itu dia saudaraku yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah mendengarkan serta melihat bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, seru dan juga memanas. Dan kita melihat masih di awal-awal atau di menit-menit awal saja sudah terjadi keributan yang dimana Uni Rifa bersama dengan temannya ini ketika mereka membawakan suatu narasi atau menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman para apologet Kristen, mereka akan mengeluarkan suatu respon atau reaksi yang
sama sekali menurut saya itu tidak boleh atau tidak seharusnya ada di dalam suatu ranah diskusi atau debat, yang dimana dari sini saja kita sudah melihat bagaimana mereka seperti mau memancing emosi dari lawan diskusi atau debat mereka seperti itu, supaya mungkin dengan tujuan mereka melakukan hal tersebut supaya lawan diskusi ini menjadi kebingungan atau mereka menjadi blank, tidak bisa berpikir, atau mau membuat mereka down seperti itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dengan penuh keyakinan iman mereka juga bisa terus membantah serta mematahkan setiap narasi, argumentasi, dan juga setiap pernyataan-pernyataan dari teman-teman para polemikus ini atau dari Uniriva bersama dengan kawan-kawannya ini. Karena kalau kita melihat Uniriva ini ketika dia sedang berdebat atau berdiskusi, dia kerap kali selalu saja melontarkan suatu perkataan atau kalimat-kalimat yang itu seharusnya tidak ada di dalam suatu ranah diskusi, yang dimana dia selalu memperkatakan atau membuat suatu narasi yang itu secara tidak langsung menyerang pribadi seseorang. Bahkan dia juga sedang melakukan suatu penghujatan tanpa dia sadari, ataupun itu dia sangat disadari ya. Tapi kita sendirilah yang bisa menilai dari setiap narasi dan juga kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh seorang Uniriva bersama dengan kawan-kawannya ini. Ya, kita hanya bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan, sehingga mereka bisa terus mempertahankan iman mereka walaupun mereka kena serangan dari Uniriva dan teman-temannya ini, menjatuhkan mereka, bahkan menyerang pribadi sampai mengatakan tentang menyangkut pautkan dengan orang tua atau ibu seperti itu. Tapi mereka tetap berdiri teguh untuk mematahkan setiap argumentasi bahkan narasi liar dari seorang Uniriva yang kerap kali lari dari tema atau dari setiap pertanyaan dan pernyataan yang dilontarkan oleh teman-teman para apologet Kristen. Ya teman-teman, kita bisa melihat bagaimana ketika suatu diskusi ini berlangsung, dari sini saja kita sudah bisa melihat bagaimana kepribadian dari seorang Uniriva bersama dengan kawannya ini. Dan kita sendiri yang bisa menilai bagaimana ketika mereka mengeluarkan satu kalimat melalui perkataan atau dari mulut mereka, apakah semuanya itu harus ada di dalam suatu ranah diskusi atau tidak boleh seperti itu. Karena kalau selama saya mendengarkan, bahkan selama saya mengikuti diskusi ini, yang di dalamnya hanya ngerocos nggak jelas, yang dimana di dalamnya hanya suatu mengeluarkan kalimat-kalimat yang kasar, yang menyinggung, bahkan memancing emosi seseorang atau lawan diskusi seperti itu ya. Dan ini bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita ya, dimana kita berharap ketika kita berdiskusi atau berdebat, kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang enak didengar tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang kasar, menyinggung perasaan atau pribadi orang lain seperti itu, supaya kita juga mau diskusi ini bisa mengedukasi untuk teman-teman yang mengikuti diskusi atau debat tersebut seperti itu. Ya, kita berdoa supaya Uniriva bersama kawannya ini mereka juga bisa dijamah Tuhan, mereka bisa melihat kebenaran yang sejati, bahkan keselamatan yang disediakan oleh Allah yang melalui Yesus Kristus, yang kerap kali selalu saja diperkatakan oleh Uniriva ya. Kalau kita mengikuti diskusi tadi ini, bagaimana Uniriva ini terlalu banyak memperkatakan tentang siapa Yesus Kristus yang tidak sama sekali itu ada di dalam Alkitab ya, tidak ada dalam Alkitab, di mana dia hanya bernarasi liar dengan data-data yang bodong yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan. Ya tidak masalah, kita hanya bisa berdoa supaya firman itu sendiri yang boleh mengubahkan kehidupannya, bahkan menarik dia untuk datang kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus teguh, kuat, dan dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat Tuhan, untuk mereka bisa terus mempertahankan bahkan meluruskan setiap tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman para polemikus, dengan tujuan supaya Injil bisa diberitakan sampai ke ujung-ujung dunia, dan begitu banyak orang yang boleh mendengar kabar baik tersebut, bahkan banyak orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Oke, mungkin sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.